Terima kasih. Dan juga kepada para pembicara-pembicara dalam paralel session ya, seperti Wakil Rektor Bidang Akademik Brawijaya Profesor Dr. Iman Santoso, kemudian juga ada Wakil Rektor Profesor Sony Febri, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Informasi Universitas Negeri Jogja, Rektor Universitas Syahkuala Profesor Dr. Insinyur Marwan, kemudian juga Dr. Andri Handoko, Rektor Universitas Multimedia Nusantara, Profesor Dr. Nyoman Huget Arianta, Rektor Institut Teknologi Sumatera, Profesor Dr. Muhammad Adil tentunya sebagai host juga menjadi pembicara. Jadi kami tentu saja sangat bergembira dengan pengadaan workshop ini, terutama di daerah Sumatera ya, karena kita tahu bahwa daerah Sumatera merupakan daerah kehutanan yang sangat luas dan banyak di sana universitas-universitas yang mempunyai infrastruktur green yang sudah bagus ya secara alami. Jadi ini Bapak dan Ibu sudah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ekosistem yang sangat baik, dan tentu saja sekarang tantangannya adalah pengelolaannya ini selalu menjadi tantangan yang besar agar sangat baik bagi Universitas Islam dan Fatah Palembang. Dan kedepannya saya berharap Fatah Palembang akan menjadi champion ya, untuk menjadi panutan bagi universitas terutama di daerah dari Palembang dulu, kemudian nantinya kita berharap nanti di scale up menjadi nasional, dan insya Allah kalau konsisten dan bisa terus mendukung sustainable campus, bisa berkiprah di tingkat global. Jadi itu kita mempunyai agenda-agenda yang penting, dan kita harapkan Windra dan Fatah Palembang menjadi pelopor dan menginspirasi universitas-universitas, tidak hanya universitas Islam, tapi juga universitas negeri, swasta, dan universitas lainnya, pendidikan tinggi, bahkan vokasi, politeknik, dan seterusnya ya. Ini merupakan ekosistem yang cukup banyak di setiap daerah. Bapak Ibu hadirin dan peserta webinар nasional yang kami banggakan, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi kepada yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Profesor Dr. Muhammad Adil MPhil.
melaksanakan aktivitas kita, dan hari ini kita akan mengikuti acara yang dilaksanakan oleh Sholawat beriring salam, marilah kita ucapkan, kita hadiahkan, kita rindukan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, para ketua, para pemimpin perguruan tinggi yang hadir di acara ini. Pertama kami ingin
ini akan insya Allah akan meningkat ya, karena Pak Direktur Kelembagaan Profesor Najib mendukung mendukung Wigiri materi ini, bahkan dijadikan target nantinya tahun depan untuk terkait dengan hibah yang akan diberikan kepada PPNBH. Jadi ownership dukungan dari Kementerian Dikti Saintek itu sudah ada, dan kita harap forumnya di sini UGM, kita harap nantinya juga ya inisiatif ini dan bisa diterapkan di UIN lainnya. Yang saya dengar katanya jumlahnya sekitar 60-an ya. Slide berikutnya. Ini yang tadi saya sampaikan secara sekilas. Yang dominan tentu saja dari benua Asia, 864 universitas. Yang nomor 2 dari Eropa, dan yang mengejutkan nomor 3 dari Amerika Latin dan Afrika selanjutnya ya. Jadi ini menunjukkan bahwa setiap benua itu ada perwakilannya, dan kita berharap makin banyak lagi variannya ya yang akan hadir dan berpartisipasi secara aktif dalam pemeringkatan ini. Slide berikutnya. Ini kinerja partisipan dimulai dari 2024 untuk Indonesia. Jadi ini nilai total skornya, range-nya kalau 7.500 sampai 10.000 itu gold, itu ada 35 universitas di Indonesia. Untuk cluster silver dari 5.000 sampai 7.500 ada 48 universitas di Indonesia, dan cluster bronze ada 100 universitas yang nilainya 0 sampai 5.000 ya. Ya kita harapkan semuanya nanti mengarah pada gold ya tentunya. Apalagi dengan ada kegiatan seperti workshop yang diadakan hari ini. Sharing knowledge semakin banyak yang belajar, dan yang penting penerapan dari apa yang dipelajari sesuai dengan resource yang ada, sumber daya yang ada. Kita harapkan ada progres ke depannya yang konsisten ya dari setiap universitas, karena ibarat lari ini bukan lari sprint, ini adalah lari maraton ya. Apalagi tadi Pak Rektor menyebutkan ada lahan baru hijau, syukur alhamdulillah sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ya pekerjaan keras baru dimulai ya, karena harus membangun infrastruktur yang diharapkan nantinya sesuai dengan prinsip sustainability. Jadi kami di UI sendiri apabila ada gedung baru itu kan pemimpin UI ya, rektor selalu mengarahkan agar dibangun sustainable building ya, sehingga misalnya dalam hal energi ada penggunaan solar panel ya, agar penghematan listrik yang luar biasa. Kemudian juga water management juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip sustainable dan seterusnya. Slide berikutnya. Jadi peringkat top universitas di Indonesia yang masuk top 10 adalah Raden Intan Lampung ya, ini mudah-mudahan nanti Raden Intan bisa masuk top 10 nantinya. Dan ya kita harapkan semakin banyak universitas Islam ya, apalagi yang di daerah Sumatera ya, karena itu anugerah yang sudah ada dalam ini. Cuma memang challenge berikutnya adalah membangun infrastruktur, membangun gedung, membangun fasilitas yang pada akhirnya membutuhkan kepemimpinan yang kuat, membutuhkan dana yang cukup besar gitu ya, sumber daya yang tidak sedikit. Tapi ini pasti akan sepadan dengan dampak jangka panjangnya ya, kalau bisa nantinya membangun infrastruktur yang sustainable, karena kualitas kehidupan pastinya akan lebih baik ya dibanding tahun-tahun sekarang. Slide berikutnya.
sekalian, Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat komposisinya, spotnya, di indikator mana saja yang mereka kuat, ya, sehingga ini bisa menjadi acuan ya. Di PTNBH ya kami juga diberkati, ada beberapa kampus yang sudah diberkati infrastruktur yang sudah bagus, dan ini kita harapkan nanti mereka bisa juga knowledge sharing ya. Makanya kita dorong terutama bagi yang memberi pakai pelayanan, yang juga kebanyakan PTNBH ini juga mereka menjadi host dari acara-acara ya, entah dalam bentuk online, offline, sehingga mereka juga secara aktif bisa melakukan knowledge sharing. Apalagi nanti ya Bapak tolong catat di agendanya ya Pak Rektor dan jajaran pimpinan, bulan Desember peluncuran UI Green Matrix World University tingkat nasional di Indonesia akan diluncurkan di Universitas di Ponorogo. Jadi tolong catat agendanya untuk ke Semarang yang berarti. Oke, slide berikutnya bulan Desember. Slide berikutnya, mengapa Universitas Tribadar Green Matrix? Ini pertanyaan fundamentalnya. Slide berikutnya. Jadi apa yang bukan memudahkan ya, membuat pemeringkatan kami user friendly ya, dalam arti pasti datanya kaya, tetapi kami juga tidak ingin dari segi teknis terlalu merepotkan, sehingga kami melakukan namanya self assessment ya, berbasis bukti. Jadi Bapak dan Ibu sekalian secara volunteer mengisi data, mengisi narasi di sistem kami. Datanya juga harus dilengkapi dengan foto, dengan dokumen-dokumen kebijakan, SK Rektor dan seterusnya. Dan itu nanti yang membedakan kami dengan pemeringkatan lain adalah kami melibatkan para akademisi yang cukup banyak untuk melakukan review. Jadi kalau di pemeringkatan dunia lain, saya kebetulan pernah menjadi Kepala Biro Transformasi Monitoring Evaluasi yang koordinir pengumpulan data di tingkat universitas di bawah Profesor Arif Kunchoro sebelum Prof. Heri Hermansyah selama 4,5 tahun. Jadi saya tahu bahwa yang mengelola data internal di QS atau di THE itu adalah staff internalnya, yang mereview juga mereka gitu ya. Tapi kami yang mereview bukan kami sendiri, yang mereview adalah reviewer yang merupakan akademisi yang memang kebanyakan dari Universitas Indonesia. Karena kami organisasi kecil, sumber daya dana kami terbatas, tapi kami percaya bahwa independensi akademisi dari UI tersebut, terutama di bidang teknik lingkungan, di bidang sekolah ilmu lingkungan yang sekarang akan berubah namanya menjadi Sustainable Development Goals, Sustainable Development School ya, nanti. Tapi ini tunggu pengumuman Pak Rektor UI ya. Kami percaya para dosen akademisi ini yang merupakan profesor, rektor kepala, mereka punya rekam jejak publikasi, pengajaran, pemas ya, yang terkait dengan bidangnya itu mempunyai independensi yang tinggi ya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang Bapak Ibu ketahui, dosen UI itu tidak bisa ya didikte oleh pimpinan universitas maupun fakultas ya. Boleh berita-berita udah lihat lah ya, bagaimana mereka sangat kritis, bahkan mengkritisi institusinya sendiri. Itu begitu independennya para akademisi UI. Apalagi ada yang mencoba mengintervensi judgement dari assessment penilaian akademik mereka. Jadi kami tidak berani mengintervensi. Intinya mereka diberi tugas atau diberi amanah untuk melakukan review terhadap semua kuesioner yang dipilih, karena kita sadar bahwa pada akhirnya kalau self assessment akan ada bias ya, akan ada bias, nilai biasanya skornya terlalu tinggi gitu ya, dan padahal narasinya minim, foto-fotonya minim gitu kan. Nah ini gunanya dari manfaatnya dari review.
juga untuk melakukan verifikasi dan normalisasi, sehingga akhirnya mereka membantu kami untuk menyusun ranking universitas tersebut. Slide berikutnya. Nah, ini manfaatnya adalah meningkatkan visibility global dan reputasi institusi. Jadi berdasarkan survei QS yang terakhir itu, kalau nggak salah sekitar 40% mahasiswa memilih universitasnya melihat apakah universitasnya memperjuangkan agenda sustainability atau enggak. Nah, ini kita bersyukur bahwa generasi muda diberkahi teknologi yang lebih maju, pendidikan yang lebih maju, gizi yang lebih baik gitu ya dibanding generasi kita, sehingga secara intelektual, secara kualitas pastinya kan kita sebagai orang tua inginnya generasi muda pasti lebih baik ya, anak-anak kita lebih baik ya. Dan mereka generasi milenial dan ke bawah itu sangat memperhatikan sustainability. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ikut ranking ini sangat tepat ya, karena kedepannya calon-calon mahasiswa, terus nanti generasi milenial sudah punya putra-putrinya gitu ya, untuk ini yang mereka sangat concern terhadap agenda sustainability. Jadi dari segi visibilitas global dan reputasi institusi dalam jangka menengah dan jangka panjang juga akan mendukung institusi Bapak dan Ibu sekalian. Itu slide berikutnya. Nah, ini berbagai macam akses ke jaringan global. Pendahulu kami begitu banyak yang mengikuti berbagai macam workshop seminar yang seperti ini kami host, selain online juga offline ya, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri, seperti di Prancis, seperti di Brazil ya, seperti di Kolombia, seperti di Abu Dhabi. Jadi nantinya Bapak dan Ibu sekalian kalau mengikuti terus ya berbagai informasi ya dari newsletter kami melalui email, kemudian juga sosial media kami ya, nanti bisa bergabung ya dalam event-event internasional tersebut. Sebagai catatan, tolong juga dicatat agendanya Bapak dan Ibu sekalian. Bulan Desember kami akan meluncurkan UI Greenmatic World University Ranking di Taiwan. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian jika ingin ke Taiwan untuk belajar dari universitas di sana ya, mengenai sustainability, bisa dicatat lagi. Di tanggal tepatnya nanti kami akan mengumumkan di sosial media dan di email ya, sehingga diminta Bapak dan Ibu sekalian kami juga bisa bertemu kami di Thailand. Oke, slide berikutnya. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan kepada Greenmatic, apakah konsisten dengan agenda pembangunan berkelanjutannya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Karena UI Greenmatic sendiri kan sebenarnya sudah berdiri sebelum ada Sustainable Development Goals ya, Sustainable Development Goals kalau salah tahun 2015 atau 2017, saya lupa tepatnya, tapi UI Greenmatic sendiri sudah berdiri dari tahun 2010, sehingga pendahulu kami melakukan pemetaan ya, ini hasilnya ya. Jadi dari 6 indikator tersebut ada keterkaitannya dengan Sustainable Development Goals, misalnya energi and climate change terkait dengan Sustainable Development Goals 7, 8, 11. Kemudian untuk waste management terkait dengan Sustainable Agenda SDGs 3, 8, dan 12 ya, dan seterusnya ya. Ini pemetaan yang dilakukan oleh pendahulu kami, dan ini menunjukkan konsisten bahwa indikator-indikator Greenmatic pastinya juga konsisten dengan Sustainable Development Goals.
Slide berikutnya. Nah, ini kita seperti tadi yang saya sampaikan bahwa dalam penerapan kebijakan sustainability kampus pastinya akan merupakan lari kalau ibaratnya lari itu lari maraton bukan lari sprint, sehingga bisa jadi terwujud bukan pada era rektor ini seutuhnya gitu ya, tapi mungkin 2 rektor mendatang gitu ya, 2 rektor periode mendatang ya, karena ya Bapak dan Ibu pengalaman UI sendiri ya, membangun sustainable kampus itu membutuhkan biaya, membutuhkan konsistensi kebijakan, membutuhkan leadership ya, sehingga pada akhirnya UI misalnya bisa menjadi kampus yang hijau seperti sekarang ini. Jadi itu merupakan hasil kerja keras mungkin 4 periode atau 5 periode rektor sebelumnya ya, bukan rektor, apalagi rektor yang sekarang ya, ini kan baru 8 bulan, tapi rektor sebelumnya ya sudah konsisten menjaga agar bisa terwujud dari segi infrastruktur, dari segi kebijakan, dari segi kurikulum, dari segi pengelolaan energi di dalam kampus, dari segi pengelolaan waste management, dan seterusnya. Jadi itu kita mengajak Bapak dan Ibu sekalian, ya Bapak dan Ibu pasti harus berperan ya, karena siapa lagi kalau tidak Bapak dan Ibu yang memimpin kita saat ini gitu, sehingga agenda berkelanjutan itu bisa terus berlangsung, tidak putus ya di tengah jalan gitu. Karena kalau itu yang terjadi pastinya akan ada kemunduran dan yang dirugikan adalah stakeholders terkait ya. Slide berikutnya. Nah, ini perubahan kuesioner yang kami lakukan. Slide berikutnya. Saya rasa ini yang di highlight gelap ya, yang terutama dengan pada waktu pemimpin sebelumnya adalah mengacu pada setiap indikator adanya unsur teknologi informasi dan komunikasi. Jadi detailnya misalnya untuk setting infrastruktur ada total luas area kampus yang tutup vegetasi hutan dan digunakan untuk penelitian pengajaran atau keterlibatan masyarakat. Slide berikutnya. Untuk energi and climate change ada elemen penerapan bangun hijau yang tercermin dalam bangunan. Kemudian juga terkait dengan aspek teknologi informasi dan komunikasi di sini. Coba indikator berikutnya. Waste management, ada juga aspek perencanaan dan teknologi juga yang terkait dengan pengelolaan waste management. Selanjutnya, untuk water management, perencanaan juga pelaksanaan pemantauan dan evaluasi seluruh program terkait dengan pengelolaan air melalui pemanfaatan lagi-lagi IT juga. Selanjutnya, transportation juga seperti itu, unsur IT ditambahkan dalam subindikator transportasi ya. Ya di era sekarang semuanya berbasis apps ya, aplikasi. Jadi kita akan ada inovasi-inovasi yang terkait dengan pengelolaan transportasi yang tidak hanya berbasis web tapi juga berbasis aplikasi. Selanjutnya, education research terkait presentasi lulusan dengan pekerjaan lingkungan selama 3 tahun terakhir, ketersediaan unit atau kantor yang mengkoordinasi berkelanjutan ya di kampus. Jadi misalnya kolega kami di Universitas Airlangga ada Sustainable Development Goals Center ya, mereka yang mengkoordinir berbagai kegiatan program yang terkait dengan Sustainable Development Goals. Makanya saya tidak heran mereka berprestasi hebat luar biasa hingga masuk dalam top 10 ya, di Sustainable Impact Ranking ya, THI Impact Ranking. Kemudian merencanakan pelaksanaan evaluasi tata kelola melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Slide berikutnya.
Nah ini proses pengumpulan data, mohon maaf ini mungkin agak teknis. Slide berikutnya, silakan mendaftar melalui website UI Greenmetric, register atau kirim email pada kami. Nanti kami akan linknya, karena semua data, semua narasi diketik dan diupload di sistem UI Greenmetric University World Ranking. Ya, jadi semua berbasis ini. Nanti untuk permintaan slide nanti kami akan bagikan yang Bapak Ibu melalui staff saya. Slide selanjutnya. Ini timelinenya Bapak dan Ibu sekalian, masih awal September ya. Saya tahu bagian besar terbiasa detik-detik terakhir atau hari-hari terakhir, kalau bisa digeser lebih awal, minggu-minggu terakhir atau bulan-bulan terakhir, supaya ini juga untuk kebaikan Bapak dan Ibu sekalian, supaya ada waktu untuk mengecek ya, karena namanya manusia, data begitu banyak diupload, dikompal di ini, pasti kalau nggak dicek lagi ada yang terlewat, salah tempat. Ini yang sering terjadi ya, yang diidentifikasi oleh reviewer, sehingga nilainya tidak optimal nantinya ya Bapak dan Ibu sekalian. Data validasi akan dilakukan bulan November, melibatkan reviewer, para akademisi yang kredibilitas rekam jejak akademik dan tridharmanya tidak diragukan lagi, dan diumumkan bulan Desember. Slide berikutnya, ini kuesioner Greenmetric yang ya ini contohnya ya, nanti diisi sehingga nanti Bapak bisa Bapak dan Ibu bisa login yang mempunyai otoritas sebagai PIC. Slide berikutnya. Nah ini layanan kami ini bersifat volunteer tentunya, tapi kami mencoba menawarkan ini di mana berdasarkan pengalaman kami ya, nah, pada akhirnya yang mengikuti layanan kami syukur alhamdulillah mempunyai kinerja yang baik ya. Karena apa? Karena ada proses pendampingan yang sangat intensif. Paket kami yang paling lengkap adalah Platinum. Pendampingan dilakukan di awal, di tengah, dan di akhir ya. Nanti yang paket gold hanya 2 kali dan paket silver hanya 1 kali. Kami juga menyediakan yang paket platinum adalah risk rating, yaitu rating pohon ya. Jadi rating pohon yang diberikan kepada universitas yang mempunyai kebijakan sustainability yang bagus. Jadi kami sangat independen. Kami tunjukkan di mana UI tidak memperoleh rating paling tinggi ya. Bahkan yang paling tinggi dari Forbes University, dan UI tidak masuk 10 besar dunia. Jadi itu benar-benar dari judgement para reviewer yang merupakan akademisi yang independensi penilaiannya sangat tinggi. Kemudian juga dari paket tersebut kami memberikan kesempatan Bapak dan Ibu menjadi host seperti yang dilakukan oleh UIN Raden Fatah ini, sehingga jadi forum untuk belajar ya. Ini bagus diadakan sekarang September, jauh hari sebelum deadline, sehingga masih ada waktu bagi para peserta workshop ini untuk belajar ya dari para narasumber yang nanti pastinya memberikan insight pengalaman yang luar biasa yang mungkin nanti bisa diterapkan di kampus Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sifat dari pemerintahan ini bukan kompetisi, adalah kami mendorong agar kita bersama-sama maju. Jadi idealnya nanti kita rankingnya insya Allah sama-sama naik ya, dengan catatan bahwa memang ada kemajuan, ada terobosan, ada inovasi yang dilakukan terkait dengan pembangunan berkelanjutan di lingkungan kampus.
kemudian juga pemasaran, ini bukan pemasaran dalam arti marketing ya, ini artinya networking yang seperti saya sampaikan, internasional. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian tidak hanya belajar di nasional, tetapi juga di forum internasional yang kami fasilitasi. Ya. Kami juga sadar bahwa salah satu syarat untuk mensubmit data baik di Wikimetrics dan di THIP ranking, karena kebetulan saya pernah bertanggung jawab mengelola itu, adalah pembuatan laporan SDGs. Nah, kami juga menyediakan jasanya karena kami tahu itu tidak mudah, perlu pemahaman yang mendalam, dan kami sudah punya tim yang syukur alhamdulillah melalui meraih 18 besar dunia pada waktu itu, dan sekarang konsisten di 5 besar Asia. Ya. Jadi mereka tim yang sudah punya pengalaman yang membantu membuat draft laporan tersebut. Slide berikutnya. Nah, ini dampak layanan progres cluster yang mencapai dampak berkelanjutan kampus ya, ada BINUS dan universitas lainnya terbuka, terus jadi ulang pernah kinerja terbaik selama 3 tahun, ada UDAN ya, dan universitas global lainnya, kemudian transformasi berkelanjutan kampus ada UGM, ada UGI yang tidak salah ya, kemudian menciptakan komunitas hijau, kolaborasi dan berbagi pengetahuan antar kampus, ada Telkom, kemudian yang lainnya, Abu Dhabi juga ya, selanjutnya. Ini peningkatan skor, alhamdulillah berkat pelayanan kami skor. Jadi banyak pertanyaan, apakah dengan membeli paket otomatis naik? Saya jawabnya bisa ya dan bisa tidak. Ya, karena pada akhirnya dibutuhkan kerjasama ya, kerjasama dua belah pihak. Kami, keuntungan dari universitas yang memberikan layanan paket adalah mereka bisa didampingi oleh para akademisi yang menjadi reviewer, yang punya pengalaman menjadi reviewer, sehingga mereka punya insight terkait dengan kebijakan-kebijakan mana yang mereka identifikasi ya sebagai reviewer gitu ya, bagus segala macam, yang bisa nantinya menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian untuk menerapkannya. Tapi tolong digunakan semaksimal mungkin ya layanan tersebut, karena misalnya dalam sesi diskusi harus banyak bertanya ya, senjata teknis kalaupun bertanya gitu. Saya waktu yang sudah disediakan oleh para reviewer, pada akhirnya tidak ada yang bertanya, padahal mereka justru akan dengan senang hati ya menjawab, memberi insight, tapi kita tidak tahu apa yang kalau tidak ada yang bertanya. Tapi tentu saja tugas mereka sudah melakukan review berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Kadang-kadang kan pengalaman-pengalaman di lapangan ya yang mungkin tidak bisa di-share di dokumen, itu bisa muncul dalam sesi diskusi dengan reviewer. Dan lagi-lagi hasil optimal ditentukan tidak hanya dari hasil diskusi, tapi yang paling penting adalah di data, verifikasi data, kelengkapan data, dan submisinya tepat waktu ya. Jadi itu faktor-faktor yang insya Allah kalau dikombinasikan dengan jasa pelayanan akan memberikan hasil maksimal. Tapi kalau ada koordinasinya tidak baik, verifikasi datanya tidak jalan, kualitas datanya kurang, tentu saja ya reviewer tidak bisa menyesuaikan hanya karena dia membayar jasa gitu. Nah ini yang kami bisa kontrol, karena lagi-lagi ini independent judgment dari reviewer yang merupakan guru besar senior, asosiat profesor senior yang punya penilaian yang sangat independen. Jadi saya sarankan jika Bapak Ibu menggunakan layanan, gunakan semaksimal mungkin, supply data selengkap mungkin, sehingga reviewer dapat memberikan feedback yang benar-benar tepat sasaran. Oke, slide berikutnya. Ini mitra kami yang platinum, gold, silver,
dan tahun ini sudah meningkat ya, dan kami harap Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa turut serta ya dalam paket pelayanan ini sehingga hasilnya menjadi optimal, jadi tidak hanya sekedar berpartisipasi aja. Ya, jika Bapak dan Ibu merasa bahwa tim Bapak cukup kuat, ini silakan, tapi pengalaman kami kadang-kadang kalau terlalu yakin atau apa kadang-kadang malah tidak optimal ya, karena dia tidak menerima feedback ya, tidak menerima masukan dari yang reviewer yang sudah pengalaman, sehingga akhirnya apa yang mereka pikir benar, apa yang mereka pikir sesuai malah tidak sesuai. Itu sih pengalaman, tapi sekali lagi ini merupakan sifatnya sukarela. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ini sebenarnya udah akan selesai ya. Slide berikutnya. Nah, ini layanan kami yang paling lengkap, paket platinum seperti yang tadi saya sampaikan. Ada yang paling penting sebenarnya ada pertemuan konsultasi ini secara substansi paling penting. Analisis fact file juga cukup penting ya, sehingga yang lain itu lebih pada kelengkapannya, tapi pertemuan dengan konsultan para reviewer ini yang menurut saya sangat-sangat penting, apalagi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada dana yang lebih, bisa mengundang ke site ya, biar mereka bisa melihat langsung ya infrastrukturnya segala macam, sehingga mereka pada saat kembali kalau misalnya di-assign dokumen Universitas Bapak Ibu pimpin, mereka langsung ingat ya, oh ini ternyata benar gitu kan, narasinya sesuai karena di lapangan pada saat melakukan visitasi memang kondisinya seperti itu. Slide berikutnya. Ini laporan SDGs yang saya sampaikan, ada yang sekedar konsultasi aja, tapi ada juga yang pembuatan draft ya. Jadi ini opsi, terserah Bapak dan Ibu sekalian, apapun kami siap membantu. Jadi pastinya ada pembimbingan dulu, pendampingan dulu, karena pengumpulan dan pada akhirnya pembuatan draft tergantung pada kualitas data yang dikirimkan oleh Bapak dan Ibu sekalian, sehingga akhirnya kualitas dari laporan itu pasti tergantung pada data. Slide berikutnya. Ini galeri berbagai macam kegiatan offline dan online kami di tingkat nasional, termasuk acara ini nantinya pasti kami masukkan dalam dokumentasi kegiatan. Slide berikutnya. Nah, ini tautan link dari apa yang relevan terkait dengan bimetrik. Bapak dan Ibu sekalian ingin pelajari lebih mendalam, lebih detail, silakan dicek di link ini. Saya rasa itu ya sudah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Semoga bermanfaat paparan yang kami sampaikan dan semoga sukses baik kepada tuan rumah dan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi. Terima kasih Bapak Dr. Visnu Juwana, SEMIA, yang telah memberikan penjelasan mengenai UI Green Bank. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, peserta Lomba Karya Nasional yang kami banggakan. Selanjutnya, agar acara kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah SWT, marilah bersama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Andi Saputra MPIO. Kepada Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati Bapak peserta Lomba Karya Nasional UI Green Metric 2025, baik secara daring maupun secara luring. Untuk mendapatkan keberkahan, marilah kita sama-sama memanjatkan doa, menadahkan kedua tangan kita, mohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita pada pagi hari ini
mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin doa saya pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tilyakil ahya wa miftahi babil yasa sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa ala ali athhar wa ashabihi al-aghiya adada wa ni'amillahi wa ibdali. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari yang penuh berkah ini kami berkumpul dalam rangka Lokakarya Nasional UIN Green Matrix UIN Raden Fatah Palembang. Ya Rob, jadikanlah kegiatan ini sebagai amal yang penuh manfaat dan keberkahan, yang mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di dunia pendidikan tinggi. Ya Rob, tanamkanlah diri kami semangat untuk menjaga kelestarian bumi, menebar kebaikan bagi masyarakat, menguatkan nilai-nilai kemanusiaan demi keberlangsungan kehidupan yang lebih baik. Ya Allah, Ya Halim, bimbinglah kami para akademisi, pendidik, dan generasi muda agar senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan yang selaras dengan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan umat. Ya Rob, jauhkanlah kami dari sikap lalai, egois, dan dapat merusak lingkungan, masyarakat, dan peradaban. Ya Allah, Ya Qadir, limpahkanlah rahmat dan ridho-Mu atas acara hari ini. Mudahkanlah segala urusan kami, dan jadikanlah hasil dari pertemuan ini membawa kemajuan, kolaborasi, serta solusi yang bermanfaat bagi bangsa, umat, dan seluruh makhluk-Mu di muka bumi ini. Ya Allah, Ya Ghafur, ampunilah dosa kami, orang tua kami, para pemimpin kami, guru-guru kami, serta para syuhada yang selalu istiqomah menegakkan ajaran-Mu. Berilah kami rahmat dan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berhentinya doa maka berakhir pula acara pembukaan Lokakarya Nasional UI Green Matrix tahun 2025. Marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum nantinya kita mengabadikan momen dengan foto bersama, kami akan sampaikan informasi bahwa setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan keynote speech dari Wali Kota Palembang yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kota Palembang, dan dilanjutkan dengan sesi berikutnya yaitu pembahasan yang lebih fokus sesuai dengan tema masing-masing. Akan ada dua breakout room pertama yang akan dimoderatori Ibu Anita Trisia MSI yang akan membahas tentang pengelolaan energi dan perubahan iklim, pengelolaan limbah, dan pengelolaan penataan dan infrastruktur. Sedangkan room 2 akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Yen Rizal MSI yang akan membahas pengelolaan air, pengelolaan transportasi, dan pengelolaan pendidikan serta penelitian. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan foto bersama. Begitu kami mohon berkenan kepada Pak Rektor untuk dapat berdiri bersama Bapak Ibu yang hadir secara luring di kampus UIN Raden Fatah Palembang, dan juga kami mengajak Bapak Ibu yang bergabung bersama kami secara daring juga dapat foto bersama untuk dapat mengaktifkan kameranya. Bersama-sama kita foto bersama via Zoom
baik secara luring maupun daring. Silakan Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan videonya. Ya, ini kami sudah bisa melihat Bapak Ibu yang bergabung via Zoom. Oke, kita geser slide Zoom-nya juga. Silakan Bapak Ibu. Ini Pak Ledis ada gayanya nggak kalau di Green Matrix? Nggak ada ya. Boleh, ini boleh Bapak Ibu tangannya dibentukkan segitiga ini logo UIN ya. 1, 2, 3, 4. Baik, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangannya untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu kami persilakan untuk kita break dulu selama 5 menit. Kami persilakan untuk menikmati snack yang telah disediakan. Dan setelah ini Bapak Ibu kita masih berada di main room. Bersama-sama kita akan mendengarkan keynote speech dari Asisten Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kota Palembang, Bapak Ahmad Basar Yusuf SPRD. Mohon berkenan Bapak Ibu untuk tidak meninggalkan ruangan karena setelah penyampaian keynote speech akan dilanjutkan ruangan ini. Salah satunya yaitu pematerinya dari Pak Rektor Raden Fatah Palembang. Maka dari itu kami harapkan Bapak Ibu untuk tetap di auditorium lantai 4. Masih. Ya. Ya. Selamat datang di gedung rektorat. Informasikan. And cities to lead the charge towards sustainable future. Universities hold the key to innovation and education, and cities being at the forefront of development. Advancing this shared responsibility, collaboration is essential. Universities and cities must work hand in hand, sharing knowledge, aligning efforts, and advancing sustainable solutions that are measurable and lasting. Initiative such as UI Green Matrix and UI Green City Matrix serve as a key enablers in this process. UI Green Metric and UI Green City Metric provide a platform for universities and cities to showcase their commitment to sustainability. Participating, institutions not only benchmark their efforts but also inspire others to share best practices and contribute to the global movement towards sustainability. As a beacon of sustainability, we offer comprehensive assessments of sustainable practices, conduct workshops to improve performance, and provide detailed feedback to help institutions and cities enhance their sustainability strategies. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ya peserta Lokakarya Nasional UI Green Matrix tahun 2025, baik secara luring maupun daring. Selanjutnya marilah bersama-sama kita mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kota Palembang. Kepada yang kami hormati Bapak M. Ihsanul Akmal SOS MSI, disilahkan.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir pada Lokakarya Nasional UI Green Metric tahun 2025. Ini pesertanya se-Indonesia Bapak. Ya, kami langsung saja persilahkan kepada Bapak M. Ihsanul Akmal Esos MSI. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, para pejabat kementerian terkait yang hadir pada hari ini, rektor dan pimpinan perguruan tinggi se-Sumatera Selatan, dan yang kami hormati Rektor UIN Raden Patah Palembang Bapak Profesor Dr. Muhammad Adil yang sebagai inisiasi pada kegiatan hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, seluruh peserta Lokakarya Nasional yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah kehadiran kita pada hari ini sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menyampaikan amanah dari Bapak Wali Kota Palembang, perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota Palembang, Bapak Dr. Andes Haji, karena beliau seyogyanya akan hadir dalam Zoom meeting ini secara langsung. Namun pada saat yang bersamaan beliau ada kegiatan yang sama dan tidak bisa diwakilkan, maka tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian para peserta yang hadir pada Lokakarya ini, beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengamanatkan kepada kami untuk hadir pada Zoom meeting ini. Dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dan berkumpul dalam acara Lokakarya Nasional UI Green Metric 2025. Hadirin yang kami hormati, atas nama pemerintah Kota Palembang, saya mengucapkan selamat datang kepada para tamu dari luar daerah. Semoga Palembang sebagai kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan semangat toleransi dapat menjadi tempat yang nyaman dan inspiratif untuk berdiskusi, bertukar pikiran, serta menyusun langkah strategis demi masa depan pendidikan kita yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, temuan Lokakarya ini pembangunan berkelanjutan dalam pendidikan yang lebih tinggi, sangat relevan dengan tantangan yang kita hadapi. Pendidikan tinggi harus menjadi motor penggerak inovasi sekaligus agen perubahan untuk keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kontribusi kampus sejauh ini bukan hanya penting bagi dunia akademisi, tetapi membawa dampak nyata bagi Kota Palembang. Program penghapusan efisiensi energi dan pengelolaan limbah mendukung kota kita dalam menghadapi isu banjir, polusi udara, dan peningkatan suhu perkotaan. Bahkan melalui praktik berkelanjutan seperti bank sampah dan energi alternatif, pengembangan ekonomi hijau yang bisa memberdayakan UMKM lokal serta menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah Kota Palembang melihat keterlibatan perguruan tinggi dalam gerakan berkelanjutan ini sebagai kolaborasi multi pihak yang strategis. Kampus pemerintah, dana usaha, dan komunitas harus bersinergi dalam riset dan inovasi. Caranya untuk pengendalian banjir, sungai Musi, pemanfaatan
Ya, serta pembangunan transportasi berkelanjutan. Saya berharap melalui lokakarya ini akan lahir gagasan dan jejaring baru yang semakin memperkuat visi kita bersama, menjadikan Palembang bukan hanya kota sejarah dan budaya, tapi juga kota yang berdiri lingkungan, modern, dan berdaya saing global. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, dan peserta atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita semua dalam upaya memajukan bangsa melalui pendidikan yang berkelanjutan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Asisten Bidang Pemerintahan Kota Palembang, Bapak M.I. Sanul Akmal SOS MSI. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, peserta Lokakarya Nasional UI Green Metric tahun 2025. Selanjutnya kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk dapat menyesuaikan diri masuk ke room yang telah dipilih sesuai minat dan bidang kajian masing-masing. Dan selanjutnya juga kami persilahkan kepada moderator di masing-masing room untuk dapat memandu jalannya diskusi. Selanjutnya kami informasikan bahwa room 1 itu akan membahas mengenai pengelolaan energi dan perubahan iklim dengan narasumber Profesor Sony Novembri, MPD PhD, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu pengelolaan limbah dengan narasumber Profesor Dr. Insinyur Eti Indarti MSc, tim SDGs Universitas Syekh Kuala, dan pengelolaan penataan dan infrastruktur Profesor Dr. Insinyur Imam Santoso MP, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya. Kami persilahkan kepada para narasumber untuk dapat beralih ke breakout room 1, dan selanjutnya di room kedua dengan moderator kita Bapak Dr. Yan Rizal MSI, dengan akan membahas materi mengenai pengelolaan air oleh Dr. Eng Niki Prastomo, Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Multimedia Nusantara. Lalu pengelolaan transportasi oleh Profesor Dr. Inyoman Pugek Arianta, Rektor Institut Teknologi Sumatera, ITERA, dan materi pengelolaan pendidikan dan penelitian oleh Profesor Dr. Muhammad Adil MA, Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bergabung ke room 1 atau room 2 sesuai dengan minat dan kajian Ibu masing-masing, Bapak Ibu masing-masing. Dan kami mohon bantuan panitia untuk dapat silakan Bapak Ibu, dan kami berharap semoga sesi paralel ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam serta memperkaya perspektif kita dalam mendukung implementasi UI Green Metric di perguruan tinggi. Selanjutnya kami persilakan kepada moderator masing-masing room untuk memandu jalannya diskusi. Terima kasih.
New Media Tower. UMN sendiri memang menjadi bagian dari Kompas Gramedia Group saat ini, Ibu Bapak. Di UMN sendiri memang tidak ada gedung yang didedikasikan untuk fakultas tertentu. Jadi kami resource sharing, kegiatan-kegiatan perkuliahan, kegiatan laboratorium, dan juga administrasi ini semua dilaksanakan di 4 gedung utama ini. Gedung rektor, ada gedung lab untuk dan laboratorium di gedung B, kemudian ini adalah New Media Tower gedung C, dan ini adalah Payung Yakob Utara Tower. Daerah Gading Serpong ini saat ini menjadi daerah yang cukup terus berkembang, dan kami bersyukur kami tetap bisa menjaga sebagai kampus yang ramah lingkungan di lokasi yang memang terus berkembang kegiatannya. Alhamdulillah tahun 2024 lalu Universitas Multimedia Nusantara mendapatkan kesempatan untuk terus dalam kegiatan ujian matrik di Universitas ini, dan kami bersyukur kami mendapatkan peringkat di 128 untuk di tingkat global dan juga 19 di tingkat nasional. Dan ini juga menjadi penyemangat bagi kami karena dalam hal konsep UMN sendiri memang didesain sebagai kampus ramah lingkungan semenjak UMN dikembangkan. Kami baru berumur sekitar 18 tahun dan alhamdulillah komitmen untuk terus mengembangkan kampus yang ramah lingkungan, kampus yang hemat energi, itu terus kami jalankan sampai hari ini. Di kegiatan yang ujian materi ini di tahun 2024 dari sampai yang ada di peringkat 28, kami kaitan dengan sisi global ini juga terus menganalisis data-data yang ada. Masih banyak kegiatan, masih banyak PR yang perlu kami kembangkan. Ranking kami memang saat ini ada di ranking yang lebih baik, namun PR di kriteria lain termasuk yang dari dalam hal ini kita akan dari kaitan dengan water itu juga masih banyak yang terus kami kembangkan di Bapak. Sebelum lebih ke kegiatan yang dilakukan terkait dengan konservasi air, kami perlu menjelaskan lebih dahulu terkait dengan konsep dalam hal pengembangan kampus ini. Menjadi area kawasan kampus UMN sendiri itu dikembangkan sebagai area yang ramah lingkungan. Kami memiliki hutan, tanda kutip hutan hijau yang menjadi kami agar lingkungan yang ada di dalam kampus itu sangat energi. Bagaimana caranya menjadi hemat energi? Di dunia hemat energi, kami mengkaji bahwa memang penggunaan listrik terbesar di gedung itu ada datang dari penggunaan AC di Bapak sekalian. Nah, bagaimana AC ini bisa kita optimalkan penggunaannya? Kami mencoba untuk mencegah panas berlebih yang masuk. Jadi panas berlebih di dalam gedung ini yang kami coba untuk bisa rekayasa dengan cara aktif dan juga pasif desain. Gedung kami terutama untuk yang gedung-gedung perkuliahan dan laboratorium di gedung C dan D ini kami menggunakan konsep double facade di Bapak sekalian. Jadi ada dua dinding jendela dan dinding penutup dari aluminium cerah. Gedung C dan D ini dengan adanya dinding kedua atau fasad kedua ini memberikan kesempatan agar gedung itu menjadi fasad ada space sekitar 90 sampai 95 cm yang mengakibatkan adanya kesempatan udara dan dinding pagar ini menjadi selimut panas bagi kami, sehingga panas dari luar itu dapat diminimalisir masuk ke dalam gedung. Hadap utara dan selatan itu menjadi tempat jendela dari ruang-ruang kelas kami ataupun ruang-ruang kantor yang ada di dalam gedung tersebut. Sedangkan untuk barat dan timur itu adalah untuk area tangga ataupun juga area toilet. Hal ini mengakibatkan cahaya matahari
yang masuk ke dalam ruang-ruang kelas tersebut kami minimalisir panasnya, jadi bukan cahaya sinar matahari langsung. Dengan keberadaan bebel fasad dan juga operasi dari bangunan memudahkan bagi kami untuk bisa mengontrol agar panas tidak lebih banyak masuk ke dalam ruang-ruangan. Panas tidak banyak masuk ke dalam ruangan mengakibatkan kerja AC pun bisa kami minimalisir, kami bisa optimalkan. Itu menjadi konsep besar. Alhamdulillah kedua gedung ini mendapatkan apresiasi sebagai gedung yang hemat energi di tingkat nasional di ASEAN. Lebih lanjut lagi kaitannya dengan sustainability juga, komitmen UMN pada sustainability kami konsepkan beberapa core di Bapak. Core ini dalam artian kurikulum, operational, research, and also engagement. 4 kata kunci ini menjadi kerangka besar bagi UMN untuk terus meningkatkan awareness, meningkatkan keterlibatan kegiatan yang ada di UMN kepada sustainability goal ini. Seluruh kegiatan, terutama akademik, bahkan sampai ke mahasiswa, karena ada di kurikulum dan juga ada di operasional, di riset, dan juga yang di engagement dalam hal pengabdian kepada masyarakat, semua masuk ke dalam kerangka besar SDGs yang ada di UMN. Di gedungnya sendiri tadi, selain ada bebel fasad, ada orientasi bangunan, kami juga mengedepankan natural ventilation. Hal ini untuk bisa membuat ruangan atau area-area di kampus menjadi area-area yang nyaman. Cross ventilation memberikan kesempatan bagi udara untuk bisa mengalir. Bagaimana kesempatan udara bersih dari luar yang sudah kami filter oleh area hijau tadi di gedung itu bisa masuk ke dalam area izin Pak Niki, sepertinya ada gangguan sinyal ya, jadi terputus suaranya. Ya, Pak Niki sebenarnya gangguan sinyalnya keras sebentar, kita tunggu sebentar Bapak Ibu dengan segera kembali. Kita tunggu sebentar Pak, mudah-mudahan bisa langsung bergabung, atau kalau memang belum nanti kita akan lanjutkan dengan pembicaraan kedua.
mohon maaf. Oh iya Pak. Apa ya juga tadi tiba-tiba terhilang Ya, koneksi internetnya. ya, nggak Pak. Silakan dilanjutkan Pak. Ya, silakan. Baik, mohon maaf sebelumnya beberapa sekali ya. Baik, jadi tadi Google Chrome sendiri secara natural composition sudah menjadi bagian dari pasif desainnya. Jadi natural composition menjadi bagian pasif desain. Penggunaan fitur-fitur yang ada di dalam Google mengakomodir konsep bahwa bagaimana kegiatan-kegiatan di lingkungan kampus itu bisa menjadi nyaman dan juga aman. Area hijau saya lagi disiapkan juga untuk bisa mengakomodir panas dari luar area kampus itu bisa berkurang. Kami memiliki konsep every space is a learning space, sehingga banyak mahasiswa yang bisa diakomodir untuk tetap berkegiatan di area kampus walaupun bukan di dalam kelas, tidak ada AC namun tetap bisa nyaman dan juga sehat. Oksigen yang dihasilkan oleh area hijau yang ada ini mengakibatkan juga kenyamanan bagi apakah mahasiswa ataupun juga sivitas akademik yang lain. Dalam hal lingkungan tadi, area hijau tadi, ada concern kaitannya bagaimana mendatangkan suasana yang sejuk dan nyaman, lingkungan yang hijau. Recording in progress.
Record. Mahasiswa aktif di lapangan ini, kami memiliki kantin, memiliki area yang air, seluruh air hasil dari kegiatan sehari-hari itu kami daur ulang minggu apa. Jadi kami memiliki 2 silinder limbah air yang itu bisa kami gunakan kembali. Sewage treatment plant ini memang didesain sedemikian rupa untuk memang secara konsep dari awal kita awalnya perlu untuk bisa memanfaatkan air kembali. Kami memanfaatkan teknologi terbaru mulai dari filter ini ada, kemudian kita menggunakan karbon aktif juga pasir, sekaligus juga untuk bisa menggunakan fermentasi secara anaerob. Itu digunakan dikembangkan juga di STP yang kami miliki. Selain STP tadi yang khusus untuk serius tadi, untuk air bersih kami juga treatment kembali. Jadi setelah dari STP masuk ke WTP water treatment plant ini. Air hasil dari treatment plant ini juga kami tempatkan di ground water tank. Jadi nggak ada area untuk bisa kami simpan air hasil dari pemotongan dari ground water tank ada di basement, kami pompakan naik ke roof tank. Jadi kami ada 2 water tank, pertama ada di ground, ada juga di rooftop. Ini digunakan kembali untuk dimanfaatkan kegiatan sehari-hari oleh gedung-gedung yang ada di bawahnya. Dan secara rutin kami menguji kualitas hasil dari ini sekarang. Dan airnya digunakan untuk apa? Saat ini kami memanfaatkan air tadi untuk cooling tower dari sistem AC kami yang ada, kemudian juga untuk menyiram tanaman dari sekitar 25.000 meter persegi area hijau. Kami juga lakukan proses penyiraman dan juga perawatan tanaman menggunakan air dari daur ulang ini, dan juga untuk keperluan flushing toilet. Jadi saat ini kami memanfaatkan dari 100% penggunaan air yang ada di UMN, 50%-nya berasal dari proses daur ulang tadi. Jadi kami hanya setengahnya menggunakan sumber air yang baru, yaitu dari sistem PDAM yang ada di daerah dari Serpong ini. 50%-nya itu datang dari proses daur ulang ini. Kami memang memanfaatkan air dari daur ulang walaupun kami sudah tersertifikasi air bersih, namun belum memanfaatkan langsung ke saat ini dan juga di flushing. Selain untuk bisa memanfaatkan air masuk lagi ke bumi, kemudian juga melakukan proses air tadi, kami juga secara berkasa mengakomodir agar penggunaan air itu dapat juga efisien. Jadi di keran ataupun juga keran itu berikan campaign ini untuk bisa hemat air. Namun untuk yang di juga yang perlu dikatakan untuk bisa mengeluarkan diri tidak akan mengeluarkan air 100%. Ada juga yang merupakan jadi kita ingin melihat juga ada awareness, ada kampanye, kemudian juga ada keterlibatan kaitannya dengan pemanfaatan teknologi ini peralatan tadi, dan juga nantinya setelah terlibat mereka akan terus juga peralatan tadi ada kegiatan-kegiatan yang kaitannya untuk mereka yang menginisiasi seminar dengan berhamakan dari hati kaitannya dengan penghijauan yang kaitannya juga dengan itu tidak.
Untuk khusus air minum, kami juga mengakomodir kekurangan air minum dari ini. Kami menggunakan juga air yang ada dari air dari untuk kami treatment terlebih dahulu. Jadi treatment untuk air minum ini kami menggunakan filter dan juga sinar ultraviolet yang memungkinkan rekan-rekan mahasiswa atau juga secara praktis yang memiliki 8 mesin isi ulang air sehingga rekan-rekan mahasiswa atau juga lain tinggal membawa tampilannya saja dan dapat akses air gratis ini. Memanfaatkan juga agar memberikan kenyamanan bagi para mahasiswa, bagi fasilitas akademika untuk akses ke air bersih yang bisa. Sedikit tambahan kaitannya dengan limbah yang masih juga kami terus kembangkan di beberapa itu kaitannya dengan organic waste. Jadi kalau limbah air itu masuknya ke STP, limbah-limbah dari kantin misalnya itu kami juga dan kami kembangkan konsep pengolahan sampah organik ini untuk bisa menjadi kompos ataupun juga untuk ekoenzim. Saat ini kami memanfaatkan kompos ini sebagai bentuk bagi tanah yang ada di ruangan. Sedangkan untuk ekoenzim kami memanfaatkan untuk bisa memberi kolam ikan yang ada di dalam. Jadi kolam ini sebelumnya hanya kami gunakan kaporit untuk bisa membersihkan sehingga tidak bisa ada ikan yang kami membiarkan di situ. Tapi setelah kami beralih kepada ekoenzim, treatment dari kolam itu akhirnya kami menggunakan ikan di kampus juga. Jadi dari air itu juga kami treatment untuk daur ulangnya, limbah juga kami gunakan itu yang dapat kami share di hari ini Pak Yandira, Pak Izin. Kami masih banyak belajar juga untuk hari ini, jadi dengan senang hati untuk bisa ada diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Niki Prastomo, sebuah paparan yang bagi saya sangat inspiratif ya, bagaimana sebuah kampus yang sejatinya berada di tengah kota besar ya, tapi ternyata mampu tetap untuk membuat mekanisme-mekanisme yang sangat ramah lingkungan dan bahkan bisa melakukan memproduksi sendiri kebutuhan-kebutuhan utamanya seperti air gitu kan. Tentu ini jadi inspirasi bagi kita bersama, terutama bagi perguruan tinggi lain yang mungkin akan dikembangkan sesuai dengan karakteristik masing-masingnya. Terima kasih Pak Niki Prastomo ya, sebuah gagasan yang sangat inspiratif. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk kepada pemateri berikutnya ya, yaitu Prof. Nyoman dari Prof. Nyoman yang tentu saja ini juga bukan bukan sosok yang baru ya untuk bicara tentang lingkungan ini. Ya, Prof. Nyoman Nyoman Puget Arianta, betul Pak ya, mohon maaf kalau saya ada kekeliruan. Dan beliau ini memang ya kalau saya sih cukup sering lewat situ Pak ya, ke kampus Prof. Nyoman itu di ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Karena kalau keluar tol langsung pertama kali ketemunya ITERA dulu gitu ya. Sebuah kampus yang memang bagi kita ya dari luar saja itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa ini memang kampus yang sangat potensial sekali dan mencerminkan green campus sudah kelihatan gitu ya, areanya luas gitu ya dan penghijauannya sangat baik, dari luar sudah kelihatan gitu. Nah tentu kita ingin tahu nih dari dalamnya sendiri seperti apa sih dan bagaimana pengolahannya. Hadir di sini Prof. Nyoman yang merupakan rektor dari ITERA yang punya pengambil kebijakan tertinggi di sana, bisa bercerita kepada kita bagaimana kebijakan pengolahan kampus baik pendidikan atau penelitian terkait dengan green campus ini. Prof. Nyoman sendiri di sini memiliki bidang kerja di mikrobiologi dan pendidikan dia memang sangat luar biasa ya, mulai
dari Jepang, ITB, USA ya, semua sudah dijalani ya dengan bidang yang juga konsisten kalau saya sini itu pada bidang biologi ya, mikrobiologi, baik dimulai dari S1-nya dari ITB ini, kemudian PhD-nya pun juga berkaitan itu dari University of Melbourne ya, dari Australia. Dan sehari-hari beliau memang memimpin lembaga ya teknologi Institut Sumatera ini dengan berbagai publikasi juga yang sangat banyak ya. Kalau saya baca ke sini, mungkin silakan Bapak Ibu sendiri untuk searching saja di Google Scholar-nya beliau, pasti sudah kelihatan ya gimana publikasi ilmiahnya, baik dalam bentuk juga presentasi di berbagai forum-forum nasional dan internasional ya, sangat banyak, dan juga intellectual property-nya juga di sini cukup banyak ya, book chapter-nya juga, buku dan book chapter juga banyak ya. Berbagai penghargaan juga sudah diperoleh oleh Prof. Nyoman gitu kan. Yang terakhir di sini kalau saya tahun 2021 di sini Ganesha Wira Adi Utama Award ya. Kalau yang 2021 saya dia mungkin ada yang lagi yang terbaru, mungkin saya tidak tahu, tapi berdasarkan CV-nya ini yang sebuah perjalanan karir yang luar biasa nih Prof. Nyoman. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi juga bagaimana tadi kita lihat kacamata dari kampus yang berada di tengah kota besar. Nah sekarang kita lihat juga bagaimana perspektif kampus yang berada di wilayah Sumatera dengan lanskap lahan yang cukup luas ya. Kalau ITERA saya pikir cukup luas ya, karena kalau sekeliling itu cukup panjang Pak. Tentu akan lebih sedikit leluasa ya untuk berkreasi dalam hal ini. Silakan Prof. Nyoman, waktu Prof 20 menit ya kita berikan. Silakan Prof. Baik, yang saya hormati dan Bapak para peserta lokal karya ya dari Green Academies. Saya merasa bersyukur sekali diberi kesempatan. Izinkan saya menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam kedamaian di suasana negara kita sedang mengalami dinamika. Kita berdoa semoga kita dilindungi, negara kita tetap dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Dari Lampung, izinkan saya menyapa juga Tabib pun. Ini kultur dari Lampung. Kalau di Jawa Barat mungkin Sampurasun. Kalau di Bali barangkali Om Swastiastu, dan di tempat-tempat yang lain ada kultur yang lain. Sebuah sapaan kultur yang perlu kita lestarikan. Izin saya apakah presentasi saya sudah tampak? Sudah Prof, silakan Prof. Saya sebenarnya kalau diberi topik oleh panitia bidang transportasi, saya agak galau sebenarnya, tetapi karena ini amanah sebagai perwakilan kampus dan saya saat ini alhamdulillah diberi amanah untuk mewakili kampus ITERA yang sudah diperkenalkan tadi oleh Pak Yantisa. Terima kasih perkenalan yang sangat menyentuh. Semoga diaminkan, dikabulkan. Saya aminkan sebagai doa. Amin ya rabbal alamin. Bidang bapak sekalian, ini judul yang saya coba berikan sesuai dengan amanah dari panitia. Mudah-mudahan bisa sharing apapun yang bisa saya presentasikan. Tadi Pak Yantisa alhamdulillah sering lewat. Jadi di dalamnya saya sedikit ingin sharing apa yang terjadi. Memang betul luas, sehingga saya pun sebagai rektor cukup pusing mengelolanya karena berkaitan tentunya dengan anggaran. Meskipun pendiri kampus dan tentu dalam ini senior-senior yang berasal dari kampus Induk Institut Teknologi Bandung yang diberi amanah pada kurang lebih 13 bahkan kalau pertama kali di kampus Ganesha, penerimaan mahasiswa pertamanya itu di kampus Ganesha, belum ada kampus, sudah menerima mahasiswa. Sedangkan kampusnya baru diresmikan tahun 2014, jadi 11 tahun yang silam.
luas 273 hektar yang luas terakhir ini saya lihat di dokumennya. Didesain memang sebagai insya Allah kampus yang bertemakan STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics atau IPTEX, untuk ikut berkontribusi membangun bangsa, khususnya di wilayah barat, tentu bersama Ibu dan Bapak semua kolega mitra kita yang insya Allah kita bersama-sama memajukan negeri kita. Nah, kita semenjak tahun kemarin kami coba merumuskan bagaimana mengelola kampus berkelanjutan. Kita susun sebuah buku yang insya Allah mengatur hal-hal yang menjadi kriteria tentunya penilaian sebuah kampus masa depan yang berkonsepkan sustainability, seperti yang tadi sudah dibahas, salah satunya masalah air yang juga merupakan hal yang krusial yang kita pahami di masa akan datang, yang saat ini juga sudah terasakan. Nah, tentu yang paling krusial kalau saya boleh secara ringkas dulu sebelum saya bicara transportasi, kampus ini dibangun bertemakan energi baru terbarukan, sehingga ada program studi khusus yang dikelola, yaitu program teknologi sistem energi yang memang ruhnya energi baru terbarukan, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tentunya bisa nantinya memikirkan solusi-solusi alternatif energi, karena kita pahami energi yang saat ini terbatas, dan inilah yang masa depan yang kita harus pikirkan. Sehingga dari awal kampus Itera, alhamdulillah, kalau menurut referensi yang saya baca, sepertinya yang pertama mengimplementasikan energi berbasis tenaga surya terbesar secara kapasitas terpasang gitu ya. Jadi langsung tentunya dipadukan dengan sistem yang ada, dan ini listriknya PLN, grid PLN, baru masuk ke pengolahan energi kampus. Juga sebagai konsep keberlanjutan dari awal, Itera juga sepertinya saat ini memiliki satu-satunya memiliki kebun raya terluas dan sudah berjalan alhamdulillah, dan kemarin sudah mendapatkan peringkat 3 nasional kebun raya Itera dari kompetisi kebun raya se-Indonesia, dan juga sudah direkognis oleh kebun raya yang ada di dunia. Sebagai konsep konservasi yang kami memaknainya konservasi terestrial. Jadi ada sistem tata kelola terestrial yang di sini kita memang mendapatkan amanah juga dari kementerian terkait lingkungan hidup, kehutanan. Kita mengkonservasi spesies-spesies terutama tanaman di tanah Sumatera yang kita khawatirkan mengalami kelangkaan ataupun kepunahan, yang sekarang di daftar IUCN, itu kita upayakan semua dikonservasi di kebun raya, di samping fungsi-fungsi yang lain. Juga identitas konservasi, kalau tadi terestrial, akuatik juga dibangun. Jadi barangkali kampus yang memiliki dam skala cukup luas ya, 1 unitnya ada 7 dam, bahkan yang paling panjang itu bisa memenuhi syarat sebagai lembaga internasional di dam yang ke-7, sebagai konsep konservasi akuatik, baik memang untuk mengkonsep atau menyimpan air di musim hujan sehingga bisa dipakai di musim kemarau, dan juga sebagai konsep pelestarian kehidupan akuatik, karena kita menjadikan tempat tumbuhnya ikan-ikan tawar yang ada di Sumatera secara alami, dan juga kita perkaya setiap tahunnya, dan menjadi bahan penelitian tentunya dari prodi-prodi yang terkait. Juga salah satu dam kita manfaatkan, kalau tadi saya lupa Pak siapa yang narasumber sebelumnya, mohon maaf saya, Pak
Pak Dinar ya tadi ya? Pak Miki, Pak. Miki, Pak. Miki, Pak. Miki. Dari pembicaraan yang lalu, yang sebelumnya, kami juga melakukan upaya konservasi air dalam ini IPAL yang dari gedung-gedung, semua bandara setelah melalui proses IPAL, air yang sudah layak di discharge ke lingkungan masuk ke dam, salah satu dam kita, dan itu pada musim kemarau termasuk yang airnya tentunya sangat stabil. Meskipun di musim kemarau panjang tahun 2023 kemarin kalau tidak salah, kita menjadi sumber tempat pengambilan air, kegiatan pengecoran jalan yang ada di Lampung karena satu-satunya dam yang tidak pernah kering. Juga sama, alhamdulillah kita juga menerapkan konsep gedung-gedung yang baru kita bangun, bersama gedung terakhir seperti tadi disampaikan. Nah, grey waternya kita recycle. Saat ini baru kita manfaatkan untuk flushing toilet semua. Ke depan kita sedang mengupayakan bisa direcycle menjadi air baku kembali. Namun yang sudah kita manfaatkan sebagai air minum dari limbah gedung adalah air kondensasi AC. Nah, ini sepertinya belum banyak, bahkan sepengetahuan saya belum ada. Kita menghitung, mencoba satu titik kondensasi buangan air AC. Kalau kelas-kelas semua menggunakan AC di tempat ibu dan bapak tentunya itu sangat potensial sebagai sumber air minum. Kita memanfaatkan sekarang sebagai sumber air isi ulang yang tentu ya kita olah lagi dengan sistem recovery osmosis yang tentu sangat ideal karena air kondensasi ini pada dasarnya adalah air aqueous, merupakan proses kondensasi dari uap air yang ada di udara. Karena adanya suhu dingin maka dia menghasilkan tetesan-tetesan air, dan itu setelah kita teliti hampir seluruh gedung itu tidak kurang dari 15 kubik kita bisa hasilkan per hari. Dan ini sekarang alhamdulillah kita sudah jadikan sumber air minum isi ulang untuk mensuplai air minum di dalam kampus, meskipun ongoing ya, karena belum bisa kita suplai ke seluruh gedung. Juga saya ingin tambahkan sebenarnya kalau air yang cukup tidak terlalu berat beban pencemarannya, air wudhu dari masjid kita recycle bisa menjadi air layak untuk kembali ke air baku. Saat ini lebih kita utamakan dulu untuk pengelolaan tangan. Dan tentu sebagai kampus berkelanjutan kita juga mengupayakan bagaimana pengelolaan limbah yang kita buat sistem limbah terpadu. Alhamdulillah cukup menjadi tempat edukasi sekolah-sekolah, kunjungan-kunjungan ke kampus kita, karena kita memiliki pengolahan limbah terpadu dengan sistem agro, kita sebut dengan IWACI, Agro Waste Center, Integrated Waste Agro Center, dan juga ada kegiatan energi karena di situ ada biogas. Kemudian dari limbah biogasnya itu kita jadikan pupuk, dan kita sudah menghasilkan kapasitas terpasang 7 ton pupuk bioorganik kita sebut, karena ada bakterinya, juga ada komponen organik dari kotoran. Dan juga terintegrasi karena kita juga mengembangkan sistem pertanian lahan kering, kita sebut dengan sistem, karena seterusnya padi sekarang dan gandum menyusul, kita sebut dengan istilah padi laker, padi lahan kering, yang juga menjadi tempat edukasi dan tempat belajar mahasiswa, penelitian mahasiswa mengembangkan sistem smart farming. Di sini menggunakan sistem-sistem tentunya yang lagi in sekarang berbasis IoT, sensor-sensor untuk memantau kondisi-kondisi fisik dari tanah, kualitas pertumbuhan dan sebagainya. Nah, alhamdulillah sarana prasarana yang mendukung kampus itu adalah untuk konsep kampus berkelanjutan. Tentu kita perlu memantau cuaca. Kita punya alhamdulillah teropong bintang kalau skalanya sampai atmosfer. Juga kita punya
alat-alat pengukuran parameter cuaca. Kita menjadi bagian dari stasiun MKG, kita punya pusatnya juga, pusat risetnya, kita punya tempat-tempat riset berkaitan dengan budidaya, baik yang sistem indoor maupun outdoor, smart farmingnya. Gunung, saya katakan kita ada 7, pengolahan sampah, pengolahan air limbah. Kita juga punya lab untuk aquaculture. Kalau sekarang yang menjadi permasalahan di aquaculture di danau ataupun waduk-waduk di Indonesia adalah permasalahan sedimentasi keramba jaring apung. Kita mengembangkan keramba jaring apung zero discharge. Ini sedang jalan penelitiannya, mudah-mudahan tidak lama tahun depan kita sudah bisa merekomendasikan konsep teknologi yang tidak mencemari lingkungan. Kita juga punya aquapon dalam bentuk terpal, kolam-kolam terpal skala puluhan ribu liter untuk eksperimen. Ada 4 unit itu sebagai budidaya air tawar. Kita punya taman-taman, ada yang bertemakan anggrek, ada bertemakan tanaman karnivora, itu Nepenthes. Kemudian juga sedang dibangun taman untuk cendawan, dan juga tentu pembibitan nursery untuk bibit-bibit tanaman budidaya tanaman hias maupun tanaman hutan. Sebagai sarana hiburan kita juga punya di dalam kebun raya gitu, kita ada maize yang bertemakan tanaman buramba, ada pucuk merah, ada yang secara rutin diganti marigold supaya bernuansa bunga. Ini sebagai sarana dan prasarana pendukung konsep kampus yang berkelanjutan sekaligus menjadi tujuan wisata masyarakat. Khusus untuk pendukung Green Campus ITERA, karena tadi saya sampaikan 273 hektar, alhamdulillah 75 hektar sudah memang didedikasikan untuk kebun raya. Kemudian tentu ada juga arboretum, tanaman-tanaman koleksi khusus di sebelahnya. Saya lupa di sini. Kemudian kebun yang kita dedikasikan sebagai untuk hutan energi yang dominan tanaman akasia. Sekarang sedang ditanam 5 hektar kaliandra, juga sengon sebagai untuk produksi benih. Kita ada kerjasama dengan BRIN, itu 2,5 hektar untuk sengon, berarti khusus untuk produksi benihnya, dan juga untuk eukaliptus sedang ditanam saat ini bersama balai di bawah Kementerian PUPR, badannya BDWS yang mengelola perbanyakan tanaman penghijauan. Kemudian kita punya sawah untuk budidaya tanaman-tanaman hortikultura, untuk tanaman-tanaman palawija. Sedangkan kebun-kebun buah, yaitu kebun hortikultura 10 hektar, kita juga tanami dengan berbagai variasi buah-buahan yang dominan alpukat, lengkeng, ada durian. Alhamdulillah ini yang ada di dalam lahan 273 hektar yang masih sedang dalam bentuk pembangunan fisik infrastruktur kampus bangunan. Baik, sekarang masuk ke transportasi. Ini tentu tantangan ITERA karena luas. Mau tidak mau ITERA harus mengembangkan sistem transportasi. Kita paham transportasi merupakan sarana yang harus kita miliki untuk menunjang mobilitas sivitas akademika khususnya, ataupun tamu yang masuk ke kampus yang tentu tujuannya mencapai kemudahan konektivitas yang harus aman, harus tidak sulit, juga ekonomis, dan yang lebih utama ramah lingkungan. Ini isu-isu yang menjadi concern di dalam pengembangan pengolahan transportasi di dalam kampus, sehingga kita perlu memanage masalah bagaimana rute-rute kalau dalam hal ini yang menggunakan jalur
kendaraan, sepeda, kantong-kantong parkir dan sebagainya, itu menjadi hal-hal yang kita terus tumbuh kembangkan baik dari segi sistem pengelolaannya maupun risetnya. Dan tentu yang terakhir adalah strategi penggunaan teknologinya, dan ini apakah dari energi maupun dari sistem manajemen teknologi di dalamnya. Fungsi utama tentu untuk melancarkan mobilitas, meningkatkan akses konektivitas antar lokus, karena walaupun kita berjarak cukup jauh, kita perlu transportasi yang memadai. Tentu di samping transportasi kendaraan juga transportasi secara pejalan kaki, konektivitas koridor-koridor juga menjadi hal yang cukup menjadi tantangan bagi pengelolaan sarana infrastruktur kita. Tentu harus dijamin kenyamanannya, yang tujuannya bagaimana kalau dari pengguna, mahasiswa dan dosen serta tenaga pendidikan bisa kita kelola, ini akan berkontribusi juga terhadap sistem transportasi di dalam kota, sehingga tidak menimbulkan kemacetan, tidak menimbulkan polusi, dan yang paling penting yaitu menciptakan gaya hidup yang berkelanjutan. Isu utama yang menjadi concern kita bersama, baik masalah transportasi, air, energi, pangan dan sebagainya, yang sedang kita khawatir masa depan planet bumi ini mengalami permasalahan global yang dipicu oleh pemanasan global, kita pahami bersama, dan yang kita pahami kontributor utama dari gas rumah kaca adalah sektor energi, dan dalam transportasi syarat dengan pemanfaatan energi, sehingga opsi-opsi yang kita pilih di dalam menentukan sarana moda transportasi kita, apakah berbasis fuel ataupun berbasis elektrik. Kalau fuel tentu sudah berkembang, apakah berbasis etanol yang dari proses fermentasi ataupun dari berbasis lemak hewan maupun lemak nabati yang kita kenal dengan biodiesel yang menggantikan solar konvensional berbasis fossil fuel, dan tentu yang sepertinya akan menjadi kendaraan masa depan, ada kubu yang mengatakan electric vehicle berbasis baterai ataupun fuel yang berbasis hidrogen. Kita tahu bagaimana perang Jepang dengan Amerika atau dengan Cina yang mengembangkan mobil masa depan. Jepang kita tahu melirik hidrogen, sedangkan Cina melirik baterai yang sekarang nikel kita dihabiskan, diekspor ke sana begitu ya. Nah, ini tentu akan menjadi pilihan strategi kita di dalam memilih moda transportasi. Kalau electric vehicle tentu apakah bisa berbasis surya, berbasis hidrogen fuel cell, dan selanjutnya sesuai tentu dengan yang tersedia di pasaran, opsi-opsi yang bisa kita pilih. Itu dari sisi modalnya. Kemudian dari sisi sarana penunjang aksesnya, kita bisa memilih railway transport system ataupun kelebihan ataupun kita bisa memilih yang berbasis railway. Dan railway pun sekarang kalau dengan adanya kemajuan teknologi digital, railway pun bisa menggunakan sistem digital railway, di mana sarana jalan digunakan sebagai landasannya, tetapi trackingnya bisa menggunakan suatu sistem yang bisa dikenali oleh sensor kendaraan, sehingga kendaraan bisa mengikuti track-track yang sudah dibangun. Kemajuan-kemajuan itu tentu akan menjadi objek penelitian yang dinamis kita akan terus jalankan ke depan. Dan terkait dengan pengelolaan transportasi di era
Saya sering dalam kesempatan ini kita punya sistem yang utama untuk kendaraan massal ini adalah bus. Alhamdulillah kita disumbangkan 10 bus oleh kementerian untuk sarana transportasi di dalam kampus, maupun juga sebagian harus dioperasikan ke pusat kota untuk masyarakat yang harus kita layani sebagai konsekuensi kita disumbangkannya bus. Kita kelola dalam sistem smart bus, BRT atau rapid transit bus, yang kita sudah bangun sistemnya di dalam kampus. Ada halte-halte yang kita sudah buat sehingga jarak antar lokus gedung bisa dijangkau dengan waktu yang singkat dan juga periode yang sesuai dengan jadwal-jadwal perkuliahan. Ini terus kita kembangkan, meskipun ya kadang-kadang terlambat sedikit karena menunggu antrean penuh dan sebagainya. Ini masih tantangan kita dalam memanage sistem transportasi massal di dalam kampus. Sekali lagi kita mengupayakan karena ini berbasis fuel, kita memilih fuel yang bio, yaitu biosolar. Jadi kita alokasikan anggaran kita untuk membeli dalam ini solar berbasis nabati atau biosolar sebagai upaya kita menurunkan emisi gas rumah kaca beralih dari fosil solar atau solar konvensional menjadi biosolar. Ini untuk kendaraan massal kita. Sedangkan sistemnya kita sudah menggunakan sistem online begitu. Meskipun urgensi online di dalam kampus belum terlalu urgent karena mahasiswa dan sivitas akademika bisa langsung melihat mondar-mandirnya kendaraan di dalam. Kita punya sistem manajemen BRT dan ini lebih pas sebenarnya rapid transit bus, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bus transit cepat. Tapi karena menggunakan gado-gado jadi BRT, bus rapid transit, yang sekali lagi kita menggunakan fuelnya biosolar. Nah, sekaligus kita juga menggunakan saat ini baru prototype 3 bus kita pasang di atasnya itu tanaman hidroponik. Upaya kita sebagai sarana promosi edukasi bahwa konsep penyerapan CO2 atau mengurangi mensequestrate CO2 yang ada di udara melalui sistem fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman. Kita menanam tanaman di atas bus. Saat ini baru 3 yang kita jalankan seperti itu. Kita berupaya ke depan mendesain tentunya kendaraan-kendaraan prototipe yang mudah-mudahan suatu saat bisa menjadi secara umum kendaraan ada sarana penyerapan karbonnya berbasis apakah tanaman ataupun mikroalga yang tentunya bisa didesain lebih sophisticated gitu ya, karena namanya kalau kendaraan bus di dalam kampus mungkin lajunya lambat, tanaman oke, tetapi kalau di jalan raya tentu kalau tanaman diterbangkan oleh angin sehingga harus sistem yang tertutup yang memungkinkan untuk sistem tertutup tetapi tetap bisa melakukan proses fotosintesis, kemungkinan mikroalga yang ada di dalam atap dari kendaraan. Itu yang akan menjadi topik-topik penelitian masa depan. Mudah-mudahan juga Ibu dan Bapak bisa melakukan di kampus masing-masing. Kita berlomba-lomba menemukan yang baik dan nanti kita bisa sharing bersama. Nah, bagaimana mobilitas kendaraan di dalam kampus? Kita track dengan menggunakan sistem tracking yang tentunya secara sangat umum sekarang ya. Bahkan mobil pribadi pun sudah dilengkapi dengan sarana-sarana tracking yang bisa kita pantau secara sistem IoT. Nah, di samping transportasi massal, karena sekali lagi kita punya kebun raya 75 hektar, setidaknya untuk pengunjung di dalam kebun raya
ITERA kita tersedia sarana transportasi sepeda yang kita juga sewakan kalau pengunjung, tapi kalau untuk mahasiswa dan sivitas akademika yang untuk operasional dari gedung ke gedung, dari lokus ke lokus tidak kita kenakan sewa. Jadi khusus hanya pengunjung kebun raya yang dikenakan sewa kalau ingin berkeliling kebun raya yang luasnya 75 hektar menggunakan sepeda. Izin, Nyoman. Waktunya bisa? Iya, langsung cepat saja. Ini kalau manajemen kendaraan dinas kita, karena memang kendaraan dinas kita menyewa, kita pilih strategi yang hibrid untuk mengurangi emisi gas. Jadi listriknya yang dominan bekerja sehingga mengurangi emisi gas. Nah, ini sistem transportasi saya rasa jalur-jalur trackingnya dengan kecepatan seperti itu, sistem manajemennya. Untuk riset kita juga mengembangkan kendaraan yang murni menggunakan fuel minyak sawit murni, jadi tidak biosolar, tidak biodiesel ataupun bioetanol, tapi minyak sawit murni dengan teknologi yang sudah kita kembangkan. Mahasiswa kita juga bersama dosen termasuk salah satu kelompok yang mendapatkan rekomendasi dari SEL, sudah 3 kali ikut SEL Eco Marathon, baik yang kemarin di Lombok maupun tahun ini akan bertanding lagi di Jember. Yang ke depan juga kita mengembangkan sistem railway yang sekarang baru dengan sistem transportasi di dalam kebun yang akan nanti kita lanjutkan dengan kendaraan umum. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf berlebih, saya tidak bisa memanage waktu. Mudah-mudahan bisa sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nyoman Arianta ya dari ITERA yang luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat ada perbedaan yang cukup mencolok ya, tapi kata kuncinya sama sih ya, inovasi dan komitmen kalau saya lihat ya. Pak Niki Prastomo dengan wilayah kampus yang relatif terbatas ya, tapi dengan inovasi dan kreativitas adalah komitmennya mampu mewujudkan kampus yang dan sangat inspiratif ya. Sementara Prof. Nyoman dengan kampus yang lahan yang mencapai 270-an hektar gitu ya, juga sangat kreatif ya. Bahkan mungkin setahu saya baru 2 ya, kampus yang memiliki taman kebun raya ya. Universitas Pahlawan saya satu lagi itu Tengku Tembusa ya, dan kemudian ITERA gitu ya. Itu sebuah gagasan yang menarik ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kepada sesi berikutnya, yaitu narasumber selanjutnya. Dalam hal ini saat sekarang saya berfungsi sebagai tuan rumah di sini ya, yaitu Bapak Profesor Muhammad Adil ya, Profesor Muhammad Adil MA, yang sehari-harinya merupakan rektor ya di UIN Raden Fatah Palembang. Ini tentu akan lain pula ceritanya, walaupun sama-sama dari Sumatera, tentu akan memiliki pengalaman dan berbeda bagaimana sebetulnya UIN Raden Fatah mengelola kampus pertama di Bali ini, merupakan riset kebijakan dan seterusnya gitu ya. Kalau untuk CV-nya mungkin ya ini cukup panjang juga ya, tapi beliau memang banyak mengkhususkan diri lah gitu ya pada kajian-kajian keislaman gitu kan, fikih dan sebagainya gitu. Sehari-harinya beliau terdapat sebagai dosen di Fakultas Syariah ya, tapi sekarang menjabat sebagai rektor. Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Silakan Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siang untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Terima kasih Pak Yan Rizal. Kita baru saja dipertontonkan oleh dua kampus yang menurut saya tadi saya sampaikan oleh Pak Yan Rizal luar biasa. Satunya, kalau kampus Pak Niki ini sebetulnya persis atau mirip dengan salah satu kampus kami nih Pak, lahannya juga di tengah kota, kemudian 8 hektar juga ya, tapi luar biasa lihat kampus ini, kampus modern ya, yang bisa nanti bisa juga kita contoh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kebagian atau dan patah kebagian dari 6 kriteria itu pendidikan dan penelitian ya. Mungkin saya agak cepat saja, yang ini akan banyak kita lewati nanti. Ini ya, jadi kalau kita lihat education and research itu kan memang lumayan tinggi nilainya, ada 18%. Yang tertinggi kan adalah energy dan climate change, lumayan tinggi nilai ini. Oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin dalam perjalanannya, mungkin sama dengan kampus-kampus yang lain, memaksimalkan semua masing-masing kriteria. Kita akan coba berbagi. Nah ini kita akan coba sampaikan beberapa yang jadi komitmen keberlanjutan UIN dan Patah Palembang dalam rangka menuju kampus Islam ya, berbasis SDGs. Kita memiliki komitmen terhadap pendidikan berkelanjutan, bahwa isu-isu lingkungan berkelanjutan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan kampus kita ke depan. Seperti tadi yang juga kita singgung ketika pembukaan, bahwa kami di lingkungan Kementerian Agama ada Astaprotas, yaitu ekoteologi yang seirama dengan apa yang jadi harapan kita bersama sebagai kampus berkelanjutan. Berikutnya kita juga, kalau kita lihat dari integrasi nilai-nilai Islam ya, dalam SDGs itu kita memiliki kampus yang menggabungkan prinsip-prinsip keislaman dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ya. Kita memiliki usaha semaksimal mungkin, kami memiliki, atau di lingkungan kita dulu ada proyek besar yang sampai sekarang masih berkelanjutan, itu adalah integrasi ilmu yang dikembangkan di PT KIN. Ketika PT KIN itu bertransformasi dari IAIN menjadi UIN, dan alhamdulillah UIN Raden Patah Palembang sudah menjadi atau bertransformasi menjadi UIN menjadi UIN itu di tahun 2014 yang lalu, jadi cukup lama juga. Dan ini sekalian atau seirama dengan pengembangan kampus kita. Kemudian kita memiliki peran yang cukup strategis dalam jaringannya dengan keikutsertaannya dengan UI Green Matrix. Kampus ini tentu akan memiliki peran aktif dalam kepeloporan inovasi dan indikator keberlanjutan. Nah, ini yang kita sebut dengan integrasi nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan. Kami, karena basisnya adalah kampus agama, maka pendidikan yang kita maksudkan adalah tentu pendidikan kampus yang berbasis kepada ketauhidan, di mana kurikulumnya antara lain menekankan keterhubungan antara iman, ilmu, dan kepedulian terhadap alam lingkungannya. Karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, kampus Islami ini tentu memiliki cirinya ada di etika, nilai-nilai keislaman yang kemudian akan dipadu-padankan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Ini yang kita sebutkan tadi dalam membentuk kesadaran ekologi para, tentu saja, sivitas akademika, dan dalam hal ini antara lain juga melibatkan mahasiswa adalah ekoteologi. Tadi kami singgung, untuk mewujudkan ini kami punya mimpi besar, di mana kami berusaha untuk sedikit demi sedikit mengurangi yang cukup lama seolah-olah perjalanannya antara ilmu agama dan ilmu umum itu sepertinya mengalami dikotomi yang sepertinya dalam perjalanannya agak sulit ditemukan, dicari titik temunya. Tetapi kami berusaha untuk semaksimal mungkin melalui proyek besar integrasi ilmu untuk mendorong
sivitas akademika kita untuk memulainya dari visi besarnya, memayunginya dengan integrasi keilmuan. Karena itu nanti di dalam praktiknya, baik dalam praktik pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian, kami berusaha untuk mencarikan jalan tengahnya atau titik temunya, baik hal-hal yang sifatnya secara khusus keagamaan, sains dan teknologi. Karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, komitmen Ilmu dan Patah dalam membangun atau mengembangkan kampus berkelanjutan di dunia global, kami tentu saja sudah menjadi anggota UI Green Metric. Memang belum terlalu lama jika mungkin dibandingkan yang lain, tetapi pergerakan ke sininya alhamdulillah kami masuk di kelompok tadi yang sudah kita pahami bersama, sudah kita saksikan bersama sebagai kampus dengan mengambil wilayah di platinum ya. Dan Patah cukup lama sebetulnya berdiri, karena itu kampus ini adalah kampus yang cukup tua. Kalau sebelum menjadi UIN, sebetulnya kampus kita ini adalah YIN, dulunya itu institut, tetapi kemudian kita berkembang ketika institut didirikan tahun 1964. Ketika berkembang, kami mengembangkan dirinya mulai di 2014. Karena itu, kalau kita bicara keterlibatan kita di UI Green Metric di dalam bidang pendidikan dan penelitian, kami mungkin ringkas-ringkas saja kalau ini nilai-nilainya yang ada, ini skornya ya, pendidikan penelitian atau yang masuk di wilayah P.6 itu. Kami kalau melihat masing-masing indikator yang ada di poin ini, kinerja UIN dan Patah sampai dengan tahun atau pada tahun 2024, skor maksimum kriteria 6 yang serianya 1800. Alhamdulillah di UIN dan Patah Palembang mencapai skor ya juga cukup memadai, cukup tinggi sesuai dengan harapan kita di angka 1725 dari keseluruhan. Maka itu kita ada di angka 95,83%. Sementara kalau kita lihat di poin 3 dan 11 yang kami kasih tanda itu, skor kita ada di 75% dan ya lumayan ya, cukup tinggi nilainya. Kemudian kalau kita lihat sebaran mata kuliah berbasis keberlanjutan, kami perlu sampaikan dari total 538 kos basis SDGs, meningkat signifikan dari 478 mata kuliah di tahun sebelumnya, menunjukkan konsistensi peningkatan secara berkelanjutan, di mana kalau kita lihat distribusi merata mata kuliahnya di semua fakultas yang ada di kampus kita di UIN dan Patah Palembang, maka fakultas-fakultas yang kami maksudkan adalah sepertinya misalnya Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian menyebar di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, juga menyebar di fakultas-fakultas yang lain, di 9 fakultas lainnya. Kemudian kalau kita lihat tema pengembangan keilmuannya, maka topik yang mencakup misalnya ekologi, kemudian juga berkaitan dengan ekoteologi, energi terbarukan, pangan halal, bioteknologi, etika lingkungan, pendidikan nilai dan lain-lainnya ada di grafik kita. Misalnya di tahun 2024 ada di angka 2253. Kalau kita lihat rasio kos keberlanjutan di 6.3 misalnya di ID1, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kenaikan rasio tahunan, misalnya proporsi kos keberlanjutan naik dari angka 21,41% di 2023, maka kalau kita lihat di tahun 2024 di angka 23,88%, dan menurut kita angka ini cukup ya signifikan kenaikannya, meskipun
belum terlalu tinggi, tetapi kami menyebutnya ini ya cukup lumayan kenaikannya. Kemudian kalau kita lihat sebaran pada tahun 538 course dari total keseluruhan yang tadi kita sebutkan, dari jumlahnya adalah 2.253 course, sebanyak 538 course-nya mengusung tema keberlanjutan, kelihatan di dalam grafik. Ada tren positif kurikulum hijau, di mana konsistensi peningkatan ini menunjukkan arah strategis kampus dalam memperkuat nilai lingkungan di pendidikan tinggi. Bapak Ibu, kalau kita tadi menjelaskan tentang pendidikannya, kita akan coba menyampaikan perkembangan riset berbasis SDGs yang kodenya itu adalah 6.4, bahwa kontribusi riset di lingkungan kampus kita untuk UIN dan tata berkelanjutan, di mana jumlah riset yang signifikan tercatat lebih dari 130 judul penelitian terkait SDGs yang dihasilkan pada tahun 2024. Sementara ruang lingkup multidisipliner menyangkut topik penelitian, kemudian mencakup lingkungan, topik penelitian mencakup lingkungan, kesehatan, energi terbarukan, pangan halal, moderasi beragama, hingga yang terkait dengan teknologi digital. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat sebagian besar riset ini tentu sudah mendukung untuk capaian kampus berkelanjutan. Kalau kita lihat angkanya, ternyata cukup signifikan juga untuk misalnya ukurannya bagi kami di perguruan tinggi di lingkungan PTQ, di mana kami perguruan tinggi PTN BLU, kalau kita lihat dana risetnya juga lumayan cukup tinggi, dari 2000 peningkatannya juga cukup signifikan, ya cukup konsisten. Kalau kita lihat mulai dari tahun 2022, 2023, 2024, ya ternyata kita sudah mengeluarkan dana cukup tinggi juga untuk tema-tema yang berkaitan dengan SDGs, yaitu di atas 7 miliar. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat rasio pendanaan riset keberlanjutan dari ID.2, dari kalau kita lihat rata-rata tahunan dan proporsi terhadap total dana, maka rata-rata 3 tahun terakhir bisa kita lihat pendanaan riset keberlanjutan rata-rata mencapai 178.073. Kalau kita lihat per tahun antara 2022-2023, yaitu dolar ya. Kemudian total dana, kalau tadi rata-rata, maka total dana yang tersedia, akumulasi totalnya mencapai di angka 534.221 dalam 3 tahun terakhir. Sehingga kalau kita lihat proporsi, ada di angka 81,32%. Nah, pendanaan risetnya ini total dari pendanaan riset yang ada di UIN. Jadi dia menyumbang cukup tinggi di angka 81,32. Bapak Ibu, kalau kita lihat ID.3 ya, mendukung ID.3, yakni publikasi ilmiah yang mencakup isu-isu yang berkaitan dengan SDGs, di mana jumlah publikasi tinggi. Tahun 2024 UIN dan Tata Palembang menghasilkan, ini angkanya persis begitu ya, ada 444 publikasi ilmiah yang terkait langsung dengan tema keberlanjutan, kemudian ragam topiknya atau yang berkaitan dengan topik SDGs. Publikasinya mencakup isu-isu yang terkait dengan energi terbarukan, kesehatan, pangan halal, pendidikan hijau, hingga moderasi beragama. Kemudian indeksasi bereputasi, banyak publikasi yang telah terindeks Scopus dan Sinta, memperkuat reputasi akademik kampus secara nasional dan juga internasional. Bapak Ibu, kalau kita lihat di ID.4 tentang event ya, event yang berkelanjutan, UIN dan Tata Palembang telah menyelenggarakan sepanjang 3 tahun, dari tahun 2022 sampai dengan 2024 ada beberapa event yang sudah kita laksanakan. Total 106 event ya, UIN dan Tata mengadakan dan terlibat dalam setidaknya ada di angka 106 ya kegiatan sustainability tingkat nasional maupun tingkat internasional.
Sedangkan yang berkala nasional dan juga bisa diklaim sebagai internasional, misalnya antara lain juga kegiatan yang meliputi seminar nasional, lokakarya seperti yang diselenggarakan oleh UGM, kolaborasi global hingga konferensi internasional. Ternyata kalau kita lihat dari angka 3 tahun terakhir, event-event 3 tahun terakhir, maka jumlah event ini terus meningkat setiap tahun. Karena itu kita sebut sebagai mencerminkan komitmen konsistensi kampus kita terhadap agenda hijau. Ini ada beberapa catatan yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Antara lain kalau kita lihat ada dari poin berapa itu ya, 66, 70, 72 dan 85 menyangkut creating and clean environment, dan patah, lunch, ada beberapa, silakan nanti yang berkaitan dengan waste bank dan lain-lain, bank sampah, tidak kita bacakan satu persatu. Kemudian kalau kita lihat di bagian ID.5 terkait dengan aktivitas organisasi kemahasiswaan, ada banyak agenda yang sudah dilakukan oleh para mahasiswa kita ini, terutama misalnya beberapa sampelnya, beberapa contohnya yang kita sebutkan adalah kontribusi pada keberlanjutan. Misalnya di tahun 2024 ada 26 kegiatan per tahun. Setiap tahun organisasi mahasiswa ini menyelenggarakan lebih dari 26 kegiatan yang terkait langsung dengan isu keberlanjutan. Kalau kita lihat dari ragam bentuknya, yaitu meliputi kegiatan seperti seminar, ekspedisi hutan, penanaman pohon, kemudian aksi cabut paku, distribusi bibit hingga ke sekolah-sekolah ke sekolah alam. Nah, ini yang kita sebut dengan penguatan budaya hijau, antara lain kegiatannya memperkuat kesadaran ekologisivitas akademika dan mendukung agenda UI Green Metric kalau kita deskripsikan. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman misalnya oleh Pramuka misalnya UIN dan Patah Palembang, kemudian UIN dan Patah Palembang juga ada kegiatan student distribute 10.000 plant seeding for cleaning alive village during community service program. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat ada beberapa tampilan dalam foto dengan keterangannya. Silakan nanti, ada beberapa agenda yang cukup banyak dilakukan oleh para mahasiswa kita. Nah, ini yang terkait dengan ID.7 Sustainability Report Publication. Ada beberapa yang misalnya yang pertama adalah laporan tahunan keberlanjutan Bunda dan Patah, misalnya menerbitkan Sustainability Report rutin. Ini kita mulai memang sejak 2022 terus sampai dengan sekarang. Kita teruskan, kemudian ada akses publik online, semua laporan dapat tentu diakses melalui ada situs resmi yang kita miliki, yaitu ecogreen.radenpatah.ac.id. Kemudian kita juga konsistensi pelaporan-pelaporan yang kita sebutkan ini, laporan tahunan mencerminkan komitmen kampus kita terhadap pemantauan dan evaluasi keberlanjutan atas kontribusi pendidikan dan penelitian terhadap SDGs. Ini yang berkaitan dengan ID.8, Cultural and Virtual Campus Activities. Ada beberapa agenda kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan yang mendukung atau eviden ID.8, misalnya di tahun 2024 kemarin ada beberapa agenda kegiatan kita, antara lain yang berkaitan dengan pengembangan budaya kampus, di mana di tahun 2024 itu lebih dari 20 kegiatan budaya diselenggarakan, tentu meliputi seni, bahasa, dan tradisi lokal. Ada beberapa aktivitas virtual inklusif, di mana sejumlah besar kegiatan berlangsung secara daring, seperti webinar budaya, pertunjukan seni digital, dan diskusi lintas budaya. Bapak Ibu, ada lagi kalau kita lihat partisipasi multi kampus, bahwa diantaranya adalah kegiatan yang dilaksanakan atau diikuti oleh para mahasiswa dari berbagai fakultas, kemudian meningkatkan kolaborasi dan apresiasi terhadap keberagaman.
Ada beberapa yang juga perlu kita sampaikan dalam konteks ini, misalnya ada deskripsi di sebelah kanan kita itu, kita punya budaya di Palembang itu misalnya dur muluk gitu ya. Nah, adik-adik kita ternyata banyak sekali bukti-bukti yang telah mereka lakukan untuk terus mengembangkan budaya-budaya seperti ini yang mereka kemas di dalam dur muluk UKM ya, dikasih judul Art and Theater Performance. Kemudian ada lagi Islamic Art Fest Opimo dilaksanakan di mall-mall supaya dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian ada lagi Science and Technology Expo di tahun 2023. Ada lagi kegiatan theatrical Putri Performance by Arab Theater Art and Culture Student Activity unit title, ini kepala benih judulnya, itu sengaja dipilihkan dengan dikaitkan dengan tema-tema SDGs. Berikutnya ada beberapa kegiatan atau agenda International Sustainability Collaboration, ini ID-9. Ada beberapa kegiatan yang merupakan kegiatan kolaborasi baik regional maupun global antara kampus kita dengan kampus yang ada di luar. Tercatat di kita ada lebih dari 20 kerjasama internasional dalam program keberlanjutan dengan mitra dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan tentu juga Eropa. Kemudian kerjasama lainnya, elaborasi meliputi energi terbarukan, kesehatan lingkungan, pendidikan, keberlanjutan, dan transformasi digital. Ada beberapa lagi yang ini ada beberapa kegiatan yang merupakan implementasi kerjasama internasional antara UINA dan PATAH dengan beberapa perguruan tinggi. Kita juga pernah melakukan kolaborasi antara UINA dan PATAH dengan Arizona State University, dan sejak MOU ini dilakukan sampai dengan sekarang kita terus cukup intens kolaborasi dengan Arizona State University. Mereka juga beberapa saat yang lalu baru saja mengirimkan tenaga pengajarnya untuk mengajar di kampus kita. Kemudian kita juga pernah menyelenggarakan izin Pak Rektor untuk bisa cepat sudah kita juga pernah menjadi host ya, mengajak serta beberapa perguruan tinggi di lingkungan PT KIN kita untuk bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi lainnya. Nah, terkait dengan student sustainability community service, ini sebetulnya ada banyak ya, karena waktu kita terbatas di ID-10, ada banyak agenda baik nasional maupun global. Kemudian yang terkait dengan startup, ada beberapa yang perlu kita sampaikan. Ini menyangkut Epidem ID-11 ya, ada 19 startup berbasis SDGs UINA dan PATAH Palembang yang sejak didirikan sampai sekarang terus berlanjut. Ada beberapa lagi yang bisa Bapak dan Ibu saksikan, perlu kami informasikan. Ada lagi Green Job Alumni Network. Jadi kita memang memfasilitasi adik-adik kita, para mahasiswa kita yang mereka betul-betul fresh gitu, baru saja menyelesaikan ujian, kalau kami nyebutnya di sini ujian skripsi, lalu kita fasilitasi adik-adik kita untuk menghubungkan mereka dengan dunia kerja user. Ada beberapa agenda yang sudah kita lakukan, dan ini oleh CDC, difasilitasi oleh CDC untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam waktu atau di bawah 6 bulan ya. Ada banyak sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian, ini tim kita, tidak usah kami perlu sampaikan. Mungkin itu Pak Iwan Rizal yang bisa kami sampaikan. UINA dan PATAH Palembang ingin menjadi kampus Global Islamic and Sustainable Faculty atau University. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor ya. Ya memang banyak yang mau diceritakan sebetulnya, tetapi ya karena waktu kita sudah sangat terbatas, maka sudah hampir jam 12 ini ya. Mungkin satu kata kunci ya, perbedaan kekhasan dari masing-masing perguruan tinggi. Kalau kita lihat ya, Pak Niki fokus kepada pohon air ya, yang dibahas tadi, kemudian mengenai sisi transportasi kelihatan juga menarik ya di Lampung ya, dan kemudian bagaimana kemudian
penguatan pada unsur riset dan juga pendidikan yang memang menjadi core ya dari perguruan tinggi kita, dan kemudian akan mempengaruhi ke sisi-sisi lainnya termasuk unsur PKM nantinya kan kepada masyarakat yang kemudian berorientasi kepada itu. Kalau Wirausaha mungkin ini terhubung sekali ya, karena distingsinya sendiri memang Islam Melayu gitu ya. Dari konteks kan Islam Melayu sih memang juga sangat pro terhadap isu-isu lingkungan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan memperpanjang komentar di sini. Waktu kita sudah 11.57 ya. Di ruang sebelah kita sudah mau penutupan, tapi biarlah ya. Tidak tahu kalau Pak Rektor diminta untuk menutup, saya nggak tahu. Pak Rektor izin duluan. Karena di sini mungkin akan banyak dialog ya. Tadi sudah ada dialog-dialog yang terjadi di kolom chat, saya lihat, terutama ada untuk Pak Niki ya, dan sudah ditanggapi juga gitu kan. Silakan mungkin Bapak Ibu ya, kita berikan waktu sedikit lah ya, sekitar 10 menit untuk kita berdialog. Jika ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu sekalian, boleh dilangsungkan saja sekarang, baik dari kolom chat ya, ataupun secara langsung. Silakan untuk raise hand dulu untuk bertanya apa kira-kira mungkin ya trik atau apalah gitu yang bisa disampaikan kepada masing-masing narasumber kita. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada mungkin ya sudah cukup jelas, tinggal mungkin implementasi saja ya di masing-masing perguruan tinggi. Cuma mungkin Pak Niki mungkin sedikit bisa memberikan komentar Pak Niki terkait dengan yang di grup ini, apa di chat ini Pak Niki, tentang 50% penggunaan air ini, mungkin bisa dielaborasi sedikit gimana nih Pak Niki? Ya baik, terima kasih Pak Yanisa. Penutupan. Ya, kaitannya dengan 50% tadi, jadi dari 100% penggunaan air total, 50% dari daur ulang tadi Pak Riza. Jadi 50% dari PAM, kami masih memanfaatkan, terutama untuk yang bersentuhan dengan kulit ya, itu kami pakai air bersih langsung. Tapi untuk yang non bersentuhan, misalnya tadi untuk cooling tower, untuk flushing, ataupun juga untuk penyiraman tanaman, itu kami menggunakan air daur ulang Pak Riza. Baik, terima kasih Pak Niki ya. Jadi memang tidak murni juga semuanya, tapi sudah mengurangi sejumlah 50% ya. Mudah-mudahan dengan semakin banyak inovasi teknologi ke depannya mungkin bisa akan lebih tinggi lagi ya presentasi ini gitu ya. Dan itu akan terhubung kembali kepada riset. Mungkin Pak Rektor bisa menanggapi sedikit Pak Rektor ya, walaupun Pak Muhammad Adil. Gimana nih kalau misalnya mengembangkan bidang sains ini ya dalam menyambut gagasan dari Pak Niki dan juga Pak Nyoman tadi soal transportasi. Apakah mungkin kan juga di Wirausaha mengembangkan gagasan riset-riset yang kemudian terimplementasikan secara langsung? Gimana Pak Adil? Silakan Pak Adil. Iya, kita ya, makasih Pak Rizal. Ya, kita di kampus kita memang terutama kita di kampus 2 Bapak Ibu sekalian, kita akan coba mengembangkan kampus kita ini mengembalikan ke tradisi semula ya, di mana teman-teman mahasiswa Sivitas Akademika begitu mereka bisa menikmati kampusnya itu sepanjang hari dengan cara berjalan kaki. Ya memang kampus kita tidak seluas kampus Pak Nyoman gitu ya. Kalau kampus Pak Nyoman agak sulit kayaknya untuk mengembalikan ke tradisi semula. Tapi kalau kampus kayak kampus kita, kampus Pak Niki gitu ya, ada kemungkinan memang kami di UIN, terutama di kampus kita di Jakabaring, nanti akan kita kembalikan lagi ke hazanah awalnya, di mana kampus kita akan nanti bebas dari kendaraan-kendaraan, sehingga nanti kendaraan kita boleh dibawa, tetapi kendaraannya diparkir di bagian paling depan atau di muka kampus, sementara ke dalam teman-teman kita akan kita minta untuk bersama-sama dengan kita untuk berjalan kaki seperti biasa. Nah, yang begini mungkin akan menumbuhkan budaya di kampus yang sesuai atau seirama dengan keinginan kita untuk mengembangkan kampus berkelanjutan, sehingga udara yang ada di kampus begitu cukup bersih, tetapi juga bukan hanya dari sisi itu, tetapi ada bagian yang lain di mana para sivitas akademika, para mahasiswanya akan ketika menuju tempat perkuliahan mereka, ke gedung-gedung kuliahnya itu kan mereka dengan jalan kaki. Ada banyak faktor ya yang bisa kita dapatkan, bisa sehat gitu karena ada tradisi jalan kakinya.
kemudian mereka bisa berbagi cerita ketika mereka sama-sama berjalan kaki. Mungkin yang seperti ini Pak yang akan kita kembangkan supaya kampus kita menjadi betul-betul kampus hijau, tidak hanya hijau pepohonannya kampusnya, tetapi betul-betul hatinya hijau. Begitu ya Pak Rektor, terima kasih Pak Rektor ya. Hijau dan sehat, karena Pak Rektor tiap hari Minggu selalu olahraga dari kampus Jaga Baring ini ya, keliling kampus jalan kaki gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, satu mungkin lagi dari Pak Nyoman. Nah ini Pak Nyoman kan sudah berpengalaman nih berarti ya. Ini ada pertanyaan dari UIN Ponorogo nih Pak Nyoman ya, sebelum kita tutup ya. Ini bagaimana nih Pak memulai Green Campus ini, karena kami baru nih katanya kan dari Rizky dari UIN Ponorogo. Nah ini langkah pertama mau gimana nih, karena Pak Nyoman kan dengan mengelola kampus yang luas itu kan pasti butuh perencanaan yang matang juga dari awal gitu kan. Sekaligus Pak Nyoman titip dari saya juga nih Pak Nyoman, mumpung kampus Pak Nyoman yang luas, sangat potensial sekali Pak Nyoman kalau ya kita juga mengembangkan salah satu yang sangat penting juga, laboratorium tanaman langka. Nah ini mungkin Pak Nyoman bisa mengarahkannya, karena mencari tanaman langka yang sudah betul-betul langka gitu ya. Nah siapa tahu kampus Pak Nyoman ini punya inisiasi untuk membuat laboratorium tanaman langka se-Indonesia, kira-kira gitu. Silakan Pak Nyoman. Mic-nya mungkin dibuka Pak Nyoman, mic-nya. Maaf. Terima kasih Pak Hendrizal, juga Pak tidak ada namanya dari Ponorogo tadi. Pak Rizky. Oh Pak Rizky, maaf. Yang pertanyaan Pak Rizky dulu barangkali. Yang pasti kalau desain saya rasa simpel Pak, sehingga bisa ke desainer lewat AI, ChatGPT, bisa juga mengorder ke kalau mendesain kampus ya. Insya Allah kami juga punya kepakaran bidang ilmu, dosen-dosen kami yang di program studi arsitektur lanskap itu memang salah satunya yang ranah keilmuannya mendesain tata letak, tata kelola, dan juga landscape yang tentunya dengan kriteria-kriteria apa yang distandarkan di dalam kalau acuannya UI Green Metric ya tentu di situ. Juga ada prodi yang dalam hal ini terkait yaitu PWK kalau lebih luas ya, kalau nanti melibatkan pemukiman dan sebagainya. Yang pasti anggarannya nanti kan harus kita bisa ikuti gitu. Kalau mendesain saya rasa sepertinya tidak ada masalah sekarang. Nah, kita bisa menggunakan jasa AI, juga menggunakan jasa konsultan yang tersedia. Nah kalau dari sisi penganggarannya tentu tergantung kampus, apakah di bawah kementerian ataupun swasta, tentu dari ininya ya, yayasannya. Nah, pertanyaan Pak Hendrizal tadi, tanaman langka, seperti tadi saya sampaikan, salah satu fungsi yang kita emban di Kebun Raya ITERA ini mengkonservasi yang sudah masuk dalam red list-nya IUCN. Jadi setidaknya ada 400-500 ingat saya spesies yang sudah masuk dalam kategori apakah extinct ataupun endangered, ada beberapa kriteria di situ. Sebagian sudah kita konserv secara gradual tentunya, karena kita harus ekspedisi ke hutan mencari bijinya di hutan yang langka, kemudian kita bawa ke kebun raya, kita bibitkan, kita kecambahkan, kemudian kita tanam di zona-zona yang sudah dari 75 hektar zona sudah dibuat zona-zonanya. Jadi ada yang tanaman bertema pohon-pohon khusus begitu yang secara kategorinya unik begitu. Ada juga yang bertemakan memiliki minyak atsiri, bisa memiliki secara pemanfaatan dalam masyarakat secara etnobotania. Itu memang fungsi kebun raya kita, dan memang fungsi kebun raya secara umum begitu Pak Yan. Jadi kalau tadi concernnya apakah bisa dibuat laboratorium tanaman langka, ya alhamdulillah itu kita sedang jalankan dan sedang diperkaya terus. Saat ini seingat saya sudah mengkoleksi 25 spesies minimal ya, 25 spesies yang kategorinya masuk ke dalam IUCN Red List.
itu yang ada di Indonesia. Kita juga sangat terbuka, Ibu dan Bapak yang dari kampusnya barangkali memang punya koleksi-koleksi tanaman yang ingin dikonserv begitu, kita bekerja sama. Barangkali kalau ada bijinya bisa disumbangkan ke kami sehingga ada kopinya begitu, seperti kita punya ini ya, file begitu, ada kopinya di tempat kita, ada di tempat lain, sehingga untuk menyelamatkan masa depan diversity kita bisa kita lebih jamin begitu. Itu Pak Yan. Baik, terima kasih Pak Nyoman ya, Prof. Nyoman. Itu mimpi kita bersama ke depannya. Mungkin 10 tahun atau 20 tahun kelihatan ini loh pohon kuling itu, nah di ITERA lah adanya, kira-kira begitu. Karena sekarang nyari pohon kuling itu di mana sih, nggak ada gitu loh kan. Nah, tapi ke ITERA mungkin nanti akan ada. Uyun, maaf, kemarin kebetulan kami akan kolaborasi dengan UPR. Uyun juga sedang mengaktifkan, sudah punya sebenarnya kebun raya, tapi belum berjalan yang ITERA begitu. Beliau Pak Rektor kemarin ke kami, kita akan dapat sumbangan ulin dari Kalimantan, dari UPR. Mudah-mudahan dari luar biasa. Kalian bisa, Papa bisa menyumbangkan juga ke kami nanti. Siap, insyaallah Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, banyak sudah mau kita bicarakan sendiri, ini masih ada juga di kolom chat, tapi mohon maaf ya, waktu kita sudah sangat habis. Mungkin kalau bicara soal UI Green Matrix ini, apa yang harus dilakukan di awal, saya pikir Pak Rektor yang hadir di sini sudah mengatakan. Yang pertama adalah komitmen, itu dulu gitu kan. Dan situlah kemudian akan turun menjadi berbagai tujuan kita kan untuk melaksanakan ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang di kolom chat, nanti mungkin kalau masih sempat dari narasumber kita memberikan jawaban melalui chat silakan gitu kan. Karena kita juga sudah ditunggu di ruang room utama untuk kita melaksanakan acara penutupan ya. Tidak banyak mungkin yang bisa saya sampaikan lagi sekarang ya untuk penutupan ini. Mungkin yang terakhir di sini saya ingin pesan dari panitia ini tolong disampaikan, katanya ini yang pertama adalah penyampaian ya sertifikat secara langsung kami sampaikan juga, tapi yang pertama di-share dulu, diperlihatkan dulu lah. Nah itu Pak Niki ya, Dr. Eng Niki Prastomo. Terima kasih atas partisipasinya Pak sebagai narasumber, nanti secara langsung akan disampaikan kepada Pak Niki. Kemudian ini untuk juga Prof. Nyoman, di sini juga sudah sebentar. Ya, ini Prof. Nyoman, Profesor Dr. Nyoman, ini Nyoman Buget Arianta. Terima kasih banyak sekali lagi atas partisipasinya. Nanti kita juga sampaikan. Kemudian untuk Prof. Adil, apakah masih di sini atau sudah ke ruang Zoom utama ya, karena sudah ditunggu tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ya ke Zoom utama kembali untuk memulai rangkaian acara penutupan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya bagi kita bersama tentang bagaimana mengelola kampus yang berkelanjutan, kampus hijau untuk masa depan kita bersama. Terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah menyajikan materinya, kepada para peserta yang sudah ikut berdiskusi. Saya di sini mohon maaf jika ada kesalahan, kekhilafan kata ataupun kelebihan waktu di sini. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan mohon maaf. Silakan bergabung kembali ke ruang Zoom utama untuk mengikuti acara penutupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yan. Ya, sama-sama Pak. Semuanya Ibu dan Bapak. Ya, monggo ke ruang Zoom utama Pak ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, telah bersama kita ikuti seluruh rangkaian lokakarya nasional UI Green Matrix 2019. Sejarah kita
memasuki harga yang kita. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada penghujung rangkaian acara Lokakarya Nasional UI Green Metric tahun 2025. Melalui Lokakarya ini kita telah bersama-sama berbagi pengetahuan, pengalaman dan gagasan tentang upaya mewujudkan kampus berkelanjutan. Semoga seluruh diskusi dan rekomendasi yang telah muncul dapat menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan perguruan tinggi yang lebih ramah lingkungan dan berdaya saing global. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama-sama kita mendengarkan sambutan sekaligus menutup acara secara resmi dan mohon berkenan kepada Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Profesor Dr. Muhammad Adil MA, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ketua UI Green Metric Pak Dr. Wisnu Yono SMA, kemudian seluruh narasumber, baik narasumber yang tadi berada di room A dan room B atau room 1 dan room 2, kemudian yang mewakili pemerintah Kota Palembang yang tadi insya Allah sudah hadir ya menyampaikan paparannya. Para wakil rektor Gabungan UIN dan Kota Palembang, kemudian para biro, Bapak Ibu dekan, Bapak Ibu dari seluruh perguruan tinggi yang tergabung dalam seminar Lokakarya Nasional ini, Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyak sekali nikmat karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti agenda kegiatan ini dengan sangat baik. Shalawat dan salam tentunya kita ucapkan, kita hadiahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sejak dari tadi pagi kita sudah melaksanakan diskusi dan alhamdulillah tiba saatnya siang ini akan kita laksanakan acara penutupan. Mudah-mudahan berbagai agenda yang tadi sudah disampaikan melalui room atau ruangannya masing-masing, apa yang menjadi kriteria sudah disampaikan oleh para narasumber. Semoga tradisi saling belajar antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lainnya membuahkan hasil manfaat untuk kita semua, sehingga acara yang seperti ini atau agenda acara ya seperti yang kita laksanakan hari ini bisa menyebar manfaat sehingga dia bisa berdampak nanti ke kampus kita masing-masing. Apa yang menjadi komitmen kita untuk mengembangkan kampus berkelanjutan di bawah bendera UI Green Metric ini bisa sesuai dengan harapan kita bersama. Kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah konsisten mengikuti agenda acara ini dari tadi pagi setelah mulai dari pembukaan sampai dengan sekarang. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat, mengambil ibrah dari acara kita pada siang hari ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selamat melaksanakan aktivitas kembali. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian bisa mengimplementasikan apa yang didapatkan melalui Lokakarya Nasional ini.
atas nama pimpinan UIN dan Kota Palembang sebagai host pada acara kali ini, marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor yang telah menutup secara resmi Lokakarya Nasional UI Green Metric tahun 2025. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih terkhusus kepada para narasumber, moderator, peserta, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Mohon izin kami akhiri dengan sebuah pantun. Jangan lupa cakepnya ya. Atau tombol belum. Mengelilingi Sungai Musi dengan kapal pelni. Dan nikmati indahnya pesona Kota Palembang. Kebersamaan kita dalam lokasi ini menjadi langkah awal bagi kolaborasi yang kuat di masa mendatang. Indonesia selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Serta keagamaan. Masa depan dimulai di sini. Untuk mencari ilmu pengetahuan dan pengalaman dan ide-ide besar yang dihargai. Di sini tradisi dipelihara dan sejarah tercipta, berlokasi di pusat Kota Palembang. UIN Raden Kata Palembang digagas oleh 3 orang ulama, yaitu Kiai Haji Ar-Rasyid Sudin, Kiai Haji Husin Abdul Mu'in, Kiai Haji Sindari, Majelis Muktamar Ulama se-Indonesia di Palembang tahun 1957. Melalui perjuangan yang panjang dari seluruh sivitas akademika UIN dan tokoh masyarakat Sumsel pada tahun 2014 melalui peraturan Presiden nomor 129 tahun 2014 tentang perubahan sejarah informasi lembaga dari UIN Raden Kata Palembang jadi UIN Raden Kata Palembang. UIN mendedikasikan pengajian dan inovasi di 9 fakultas dan 1 program pasca sarjana, yaitu syariah dan hukum, dan humaniora, ilmu sosial dan politik, usuluddin dan pemikiran Islam, dakwah dan komunikasi, psikologi, dan bisnis Islam, ilmu tarbiyah dan kebudayaan, sains dan teknologi, program pasca sarjana. UIN menyediakan lingkungan belajar yang akomodatif untuk menciptakan lulusan-lulusan terbaik yang tanggap terhadap peluang dan tantangan global saat ini. Inilah kampus untuk menggapai mimpi dan tekad semangat dengan harapan untuk mengejar keunggulan mimpi dan berbagai pencapaian menjadi kenyataan.
UIN adalah tempat di mana akademis berkeinginan untuk terus mengembangkan ilmu-ilmu keislaman serta membangun komunitas yang berintegritas dan berbudaya. UIN berbagai macam ekstrakurikuler dan berbagai macam kegiatan yang mampu memberikan pendidikan yang komprehensif sekaligus membangun nilai-nilai mendasar untuk berkembang di masa kini dan menyiapkan diri untuk masa depan. Dengan Damjar, kami memberikan penghormatan pada dosen-dosen kami atas keahlian serta dedikasi tinggi pada segenap staf-staf kami. UIN percaya akan potensi lokal di tingkat internasional. Pembelajaran kelompok adalah bagian penting dari komitmen kami dalam memberi pembekalan dan pembelajaran. Komitmen kami didukung oleh sarana prasarana berkualitas dengan perjalanan menuju masa depan dituntun dengan moto knowledge, integrity, dan quality yang berdasarkan fakta, konsistensi dalam mempertahankan kualitas pendidikan. Indra dan Fatah Palembang jadi jawaban atas semua tantangan lokal maupun global, menciptakan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islam. Perubahan ini tentunya menjadi kompas dan serta menjadi agenda strategis bagi pengembangan Indra dan Fatah Palembang sama-sama mendatang. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Islam Negeri Palembang.